bagaimana sebenarnya peran para saintis untuk mendakwahkan bahwa judi itu sebenarnya merugi gitu ya. Ini bisa dibuktikan secara sains ya, merugikan. Nah, ini nanti kita bahas sama-sama. Nah, saya mau mulai dari sini dulu ya. Eh, Dalil utamanya tentu saja adalah ini ya, surat Al-Imran ya, ayat 190 dan 191, di mana Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau berbaring. Nah, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi mereka memikirkan nih, penciptaan langit dan bumi. Terus dan semuanya itu nggak ada yang sia-sia gitu. Jadi ketika kita belajar sampai level atom bahkan subatom itu ada aja kebesaran Tuhan di sana gitu. Nah, ini mengingatkan kita ya, kalau di UIN tuh punya visi besar ya, para pendirinya dulu ingin mengembalikan Islam ke masa kejayaannya ya, di sekitar abad 9 Masehi ya, di Baghdad ya. Nah, pada saat itu ada Baitul Hikmah di sana. Dan yang menyebabkan kejayaan Islam pada masa itu di antaranya ada beberapa penyebab ya. Di antaranya itu menariknya para pimpinan pada masa itu mereka suka belajar ilmu pengetahuan gitu. Nah, ini agak beda nih dengan pimpinan zaman sekarang yang malah ada efisiensi gitu. Sorry, ya, apa nyal-nyal dikit nih. Tapi itu yang terjadi dulu di abad 9 Masehi ketika zaman-zamannya siapa nih, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, terus ada Al-Biruni, Al-Razi, Al-Haytham, semua di bidang matematik, kimia, kedokteran, itu semua eh, eh, ininya apa, karya-karyanya itu begitu luar biasa ya, dan mereka terus disitasi sampai sekarang gitu. Di kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Sina itu ya masih dirujuk sampai eh, oleh para dokter di tahun 2025 ini bahkan gitu, sebegitu hebatnya gitu ya. Dan menariknya kalau kita belajar sejarah, eh, mulai menurun masa kejayaan itu sekitar 13 Masehi ya. Ada penyerangan dari Mongol dan juga menariknya kalau dibaca sejarah itu ada faktor politik juga. Nah, ini politik selalu bikin kacau nih. Nah, eh, kitab-kitab klasik kalau dibaca dari kitabnya Imam Al-Ghazali, Al-Syafi'i, Imam Ibnu Hazm ya, itu ayat-ayat Allah biasanya dikategorikan jadi dua ya, ayat kauliyah atau nakliyah, yang ayat-ayat yang biasa kita baca di Al-Quran, dan ada juga ayat kauniyah atau akliyah. Nah, ini adalah ayat-ayat Allah yang berupa eh, fenomena alam, sains, teknologi gitu. Jadi sebenarnya konsep integrasi di Universitas Islam di Indonesia itu sebenarnya perpaduan antara kauliyah dan kauniyah ini gitu. Jadi eh, tesis statementnya adalah kok bisa dulu para ilmuwan besar Muslim ini bisa menghasilkan karya yang begitu hebat gitu ya. Tapi dia juga Muslim yang beriman dan bertakwa gitu. Berarti ketika mereka belajar tentang sains dan teknologi, mereka membaca ayat kauniyah ini, mereka iman dan takwanya juga bertambah gitu ya. Berarti bahwa kita mengembangkan sains dan teknologi itu juga bagian dari ibadah gitu, dan itu Islami gitu. Jadi kita tidak perlu memisahkan lagi gitu. Oh, matematika ya itu Islami, fisika ya Islami, kimia ya Islami, biologi ya Islami, agribisnis ya Islami, dan seterusnya. Nah, ini pendahuluan awalnya ya, pendahuluan awalnya. Tapi terus kita mau coba menyelami nih. Kalau zaman sekarang istilah anak muda zaman sekarang tuh POV gitu ya. POV-nya para ilmuwan besar ini gimana sih dulu ketika mereka belajar dan meneliti kok bisa sampai sehebat itu dan bisa iman takwanya bisa bertambah ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kurang lebih agak membuat kita agak sedikit mengerti. Oh iya ya, apa eh, ternyata benar gitu bahwa kalau kita benar-benar belajar, benar-benar meneliti tentang sains dan teknologi, ternyata di situ ada kebesaran Tuhan. Oke, saya akan mulai. Jadi tadi baru prolog ya, pengantar. Oke, yang pertama terkait tawadu ya, rendah hati. Gitu. Dan di sini sebenarnya dalilnya ada banyak ya, tapi saya hanya akan
memberikan contoh tiga di sini di surat Al-Furqan ayat 63, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Lalu di hadis juga disampaikan dengan terkait tawadu, bagaimana orang yang bertawadu itu akan mendapatkan izzah. Izzah itu kemuliaan gitu ya. Dan juga bagaimana dengan tawadu ini kita jadi tidak menyombongkan diri, terus tidak saling menganiaya satu sama lainnya. Itu ya. Kebayang ya di zaman sekarang banyak orang. Jadi kalau tawadu nggak akan korupsi lah ibaratnya, karena dia nggak akan menganiaya orang lain. Nah, kenapa terus ini dikaitkan sama AI ya? Karena kita sama-sama tahu AI makin canggih sekarang ya. ChatGPT terus bisa nge-generate video, nge-generate image yang luar Ya, biasa. Dan juga saya akan ini ya play ya. video. Ibunya lurus ke pintu itu, belok kanan, loket 2. Ye. Host bisa dibantu untuk mute, please. Oke, nah AI makin maju ya, makin berkembang ya. Eh, Ya tadi seperti saya sampaikan, mobil otonomis ya, tanpa driver sekarang sudah jamak di masyarakat, dijual bebas bahkan ya, kayak Tesla dan lain sebagainya. Termasuk di kedokteran nih, saya akan sedikit play video Gemini-nya, AI-nya Google ya. Ini tahun kemarin nih. Coba kita simak sama-sama. Hey Gemini, what do you see? Can you describe what image I'm scrolling through right now? The image you're showing is a CT scan of the abdomen. It displays the liver, stomach, and surrounding structures. What organ am I pointing to now with my cursor? You're currently pointing to the spleen with your cursor. Okay, Gemini, what am I pointing to now? What organ? You're now pointing to the liver. Okay, so I'm scrolling down here now. Gemini, what am I pointing at now? What organ is this? You're now pointing at the pancreas. Okay, and do you see anything abnormal on this scan? Yes, there is a small amount of fluid around the spleen and the pancreas on the scan, which could be a sign of inflammation or injury. Hey. Okay, anything else that you notice about the pancreas? The pancreas appears somewhat swollen, which could suggest pancreatitis. Okay, the patient has an elevated lipase level. What do you think about that? Given the elevated lipase levels and the appearance of the pancreas, it is highly suggestive of pancreatitis. Okay, what complications should I be looking for? Based on the scan, you should be looking for complications like pancreatic necrosis, Okay, pseudocysts, so and infection. jadi AI udah sampai sebegitunya ya, interaktif dan dia bisa menggantikan peran radiologi dan dokter ya dalam menganalisa hasil CT scan gitu ya, atau USG. Saya nggak tahu nih CT scan atau USG ya. Nah, dan ya itu terkadang kemajuan teknologi itu ya kalau tidak dibarengi dengan eh, apa, belajar agama kadang-kadang membuat kita sombong gitu ya. Wah, merasa sudah keren. Tapi sebenarnya AI itu kan by definition dia kecerdasan artifisial yang mencoba meniru kecerdasan manusia, bahkan trying to go beyond gitu ya, lebih dari itu. Tapi kalau misalnya seperti itu, maka kita kemudian punya apa ya, premis ya, semacam premis gitu. Kalau manusianya aja punya keterbatasan, apalagi AI-nya gitu ya. Nah, mari kita bahas dulu nih keterbatasan manusia ya. Nah, saya punya kasus. Saya, saya punya kasus sederhana. Misalnya ada dua orang nih, orang yang kiri dan orang yang kanan. Terus keduanya punya dua ukuran, tinggi badan dan berat badan. Kalau misalnya ditanya yang kiri sama yang kanan, mana yang tinggi badannya lebih, mana yang lebih tinggi gitu ya. Itu mudah ya. Berarti yang kiri lebih tinggi daripada yang kanan. Lalu kalau ditanya berat badan, sorry ini bukan body shaming, ini contoh aja gitu ya.
Kalau ditanya berat badan mana yang lebih berat, yang kiri atau yang kanan, kita dengan mudah bahwa yang kiri lebih ringan daripada yang kanan. Nah, itu mudah, ini pelajaran anak SD. Tapi menariknya sekarang, kalau ditanya gitu ya, berdasarkan tinggi badan dan berat badan sekaligus, mana yang lebih kecil atau mana yang lebih besar? Atau mana yang lebih baik? Ternyata kita nggak bisa jawab. Semudah itu aja pertanyaannya. Manusia nggak bisa jawab. Dan AI juga nggak bisa jawab. Bisa apa? Bisa, bisa. Bisa, tapi dengan syarat apa? Misalnya kita bikin indeks sendiri. Misalnya body mass index ya. Misalnya kita pakai rasio tinggi badan per berat badan. Gitu. Dan seterusnya. Tapi artinya manusia itu hanya bisa membandingkan manusia dan AI ya. Lebih tepatnya nanti saya akan tunjukkan bahwa AI dan machine learning juga begitu ya. Hanya bisa membandingkan skalar dimensi satu. Begitu sudah membandingkan dimensi dua aja. Apalagi kalau kita di AI machine learning variabelnya banyak ya. Itu udah nggak bisa dibandingkan. Dia harus melakukan sesuatu dulu. Nanti ada yang namanya reduction atau no. Jadi menariknya manusia itu ya tidak hanya tidak hanya kayak gini ya, bahkan kayak himpunan pun dia nggak bisa bandingkan. Jadi kalau saya punya himpunan A misalnya 1,2, lalu punya himpunan B misalnya adalah 2, 3, 5, kita nggak bisa bilang A lebih besar dari B atau A lebih kecil dari B atau A kalau A tidak sama dengan B. Oke, ini nggak bisa. Yang kita bisa adalah paling kardinalitasnya kayak gini. Kardinalitas itu apa? Banyaknya elemen. Tapi ketika kita melakukan ini, artinya kita merubah permasalahannya ke skalar gitu. Artinya benar-benar ternyata manusia yang merasa sombong dengan akal pikirannya gitu, dengan AI ciptaannya, itu bahkan hanya mampu membandingkan di skalar gitu. Skalar aja. Himpunan nggak bisa. Saya buat matriks pun, jadi kalau saya punya matriks kayak gini, 1, 2, 3, 4, lalu ada matriks lagi 7, 8, 9, 10, ini apakah lebih besar, apakah lebih kecil gitu? Nggak bisa. Nggak bisa kita lakukan ini. Paling nanti kita matriksnya dibuat norm dulu. Tapi ketika kita buat norm, dia jadinya skalar gitu ya. Itulah mengapa, itulah mengapa, Bentar, saya clear dulu drawingnya. Itulah mengapa ada rumus-rumus ini. Nah, ini kalau orang TI biasanya nyebutnya reduction function ya. Kalau orang matematik ini pemetaan ya, pemetaan ke dimensi yang lebih rendah dari Rn dimensi ke N ke R. Tapi semua rumus ini ya, semua rumus norm ini dan rumus misalnya summation gitu ya, rata-rata, variansi, itu semua adalah merubah dari dimensi ke N ke dimensi yang lebih rendah, dan lebih rendahnya itu dimensi satu. Untuk apa? Supaya kita bisa bandingkan. Perhatikan rumus rata-rata. Kita punya misalnya rata-rata banyak nilai. Dijadikan satu nilai kan, rata-ratanya, rata-rata UAS anak SMA, mata kuliah data mining 78. Variansinya misalnya 20 gitu. Angka tuh. Untuk apa? Supaya kita bisa bandingkan nih rata-rata nilai kelas ini sama kelas berikutnya. Supaya bisa merepresentasikan keseluruhan nilai dan lain sebagainya. Tapi kita bermainnya akhirnya di dimensi satu aja sebenarnya. Dan itu yang terjadi nanti di AI ya. Termasuk kalau kita bandingkan model AI atau machine learning, biasanya kita pakai ini kan metrik evaluasi ya. Ada NMI, precision recall, F beta score ya. Betanya bisa 1. Dan seterusnya ya, termasuk RMSE, MAPE, MSE dan lain sebagainya. Seluruh ukuran itu skalar semua. Nggak ada yang nggak skalar semua gitu. Nah ini kenapa, karena memang keterbatasan manusia dalam membandingkan tuh hanya di dimensi satu gitu. Nah contohnya apa? Contohnya support vector mesin rumusnya itu kan minimum W kuadrat. Terus kalau kita non linear ada slack jadi gini ya. Terus di deep learning kita pilih loss function, mau pilih loss function apapun, itulah kenapa di rumusnya ada norm. Karena kita nggak bisa nyari minimum atau maksimum kalau nggak bisa bandingin. Makanya di machine learning dan di AI, rumusnya itu semua pakai norm. Karena apa? Karena keterbatasan kita dalam membandingkan sesuatu hanya di dimensi satu.
Lucu ya, kita makhluk dimensi 3, tapi yang bisa kita bandingkan hanya di dimensi 1. 2 dimensi di bawah kita baru kita bisa bandingkan. Yang sebenarnya juga kalau ahli matematik yang belajar AI, ini rumusnya bisa diotak-atik karena dia tahu filosofi rumusnya apa gitu. Makanya saya dulu waktu S1 hampir nggak pernah ngapalin rumus, saya cari tahu nih rumus sebenarnya maksudnya apa gitu. Dan sebenarnya juga kita di matematik, TI, SI, ya, statistik, itu nggak perlu saklek sebenarnya rumusnya. Gitu. Asal tujuannya tercapai ya. Gitu. Jadi kita akhirnya paham tuh kenapa eh, di rumus-rumus AI machine learning tapi ujungnya pasti seperti ini, pasti dibuat skalar gitu. Kayak gitu. Nah, ada lagi keterbatasan manusia dalam membandingkan ya. Tadi kita hanya bisa membandingkan di dimensi 1. Ada lagi. Misal, kalau saya tanya ya, N itu adalah himpunan bilangan bulat dari negatif 0 sampai positif. C adalah himpunan bilangan cacah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya sekarang ditanya nih, mana yang lebih banyak elemennya, N atau C? Gitu. Maka insya Allah nanti jawabannya kebanyakan akan jawab bahwa N lebih besar, gitu ya? Iya enggak? Kasih reaksi coba kalau iya setuju. Iya ya, iya. Iya, Pak. Tapi enggak juga ternyata. Kan enggak juga Pak, Bapak sesat nih. Enggak, coba lihat. Kalau 0 saya petakan ke 0. 1 ke 1. 2 ke min 1. 3 ke 2. 4 ke min 2. 5 ke 3. 6 ke min 3. Apakah saya akan selalu bisa memetakan sebuah elemen di C ke sebuah elemen di N? Bisa kan? Bisa kan? Bisa. Tadi awalnya tadi kayaknya pasti N lebih banyak gitu pasti ya. Tapi begitu udah diginiin gitu ya gitu. Nah, ini kenapa? Kenapa bisa gini? Ini pikiran kita, otak kita kok kayak jadi nggak konsisten gini nih. Gitu. Ini apa karena bulan Ramadan lagi puasa atau gimana? Ternyata enggak. Ternyata memang ini adalah kelemahan manusia yang tidak bisa membandingkan sesuatu yang dia tidak pahami seutuhnya atau yang tidak terbatas gitu. Jadi kadang-kadang orang suka iseng pikirannya kan, bisakah misalnya saya suka baca tuh, bisakah Tuhan menciptakan sesuatu yang berat yang tidak bisa dia angkat gitu. Dia tidak bisa apa ya, itu di luar kemampuan pikirannya gitu. Kayak gini aja nggak bisa kita gitu. Jadi kita nggak bisa eh, apa ya, melogikakan sesuatu yang eh, tidak kita ketahui dan juga tidak terbatas. Jadi apa ya, nggak bisa, itu ada batasannya di situ. Dan ini analogi yang paling sederhana akan hal itu. Kita bisa bandingin sesuatu yang terbatas, kayak kalau ini nggak ada titik-titiknya, itu bisa kita bandingin. Misalnya hanya min 3 sampai 3, kita bandingin 0 sampai 6. Bisa, pasti. Tapi begitu ada titik-titik tiganya ini dan seterusnya gitu, nggak bisa. Gitu. Nah, bentar ini mana itu mesin coret-coretnya. Bentar. Oh, di atasnya pindah. Oke. Nah, jadi nggak bisa manusia kemudian membandingkan segala sesuatu yang tidak terbatas dan dia tidak memiliki pengetahuan akannya gitu. Lagi-lagi itu harusnya membuat kita tawadu. Gitu. Nah, hikmahnya atau ibrohnya gitu ya. Misalnya di Al-Quran itu ada ya disebutkan, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Ini Allah udah kasih tahu nih. Karena bisa jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok gitu. Karena apa? Karena manusia menilainya tuh hanya berdasarkan satu metrik, satu skala. Misalnya mereka lebih dermawan, tapi kan mereka punya punya variabel lain. Mungkin ibadahnya lebih banyak misalnya. Yang dermawannya kurang, ibadahnya misalnya lebih banyak. Jadi ada banyak faktor, tapi kita selalu menilai orang lain tuh hanya mampunya tuh sebenarnya satu hal. Kita merasa kita udah mempertimbangkan banyak hal, tapi no, it's not. We need to be honest ya, we need to be fair bahwa kita nggak bisa. Manusia tuh punya keterbatasan hanya menilai di satu dimensi.
Dan ini pun Rasulullah pernah berbuat kesalahan dan langsung ditegur ya sama Allah. Kalau kita baca asbabun nuzulnya surat Abasa, Rasulullah lagi berkumpul dengan para pemimpin ini ya, Quraisy. Terus ada satu orang tua yang dia pikir nggak sepenting kalau saya rapat sama para pejabat kan gitu ya. Secara logika itu benar kan? Coba kita di posisi Rasulullah saat itu. Misalnya teman-teman lagi rapat sama presiden sama menteri-menteri. Terus tiba-tiba ada tetangga kita udah tua pingin ngajak diskusi gitu. Dulu saya lagi rapat sama presiden sama menteri. Benar kan menurut kita kan? Tapi belum tentu menurut Allah. Akhirnya Rasulullah pun ditegur dalam surat Abasa kan. Itu luar biasa kan? Berarti memang kita harus tawadu bahwa manusia itu ya itu tempatnya salah tadi itu. Kita hanya berpikir di satu dimensi itu. Kepikiran nggak? Nah, berarti juga kita harus tawadu dalam menilai seseorang. Kalau benci jangan benci banget gitu. Karena bisa jadi dia punya variabel lain yang sebenarnya bagus. Mungkin di mata Allah dia baik gitu. Kita aja yang menilainya yang tidak objektif, tidak seutuhnya. Subhanallah ya, dari memahami hal ini kita bisa jadi orang yang lebih tawadu gitu. Oke, nah itu baru satu tuh. Oke. Nah, ada hal lain lagi juga di data science di AI ya. Ada konsep yang disebut sebagai inductive bias. Dan ini memiliki ibroh atau hikmah yang luar biasa. Kalau kita lagi-lagi seperti surat Al Imran tadi, misalkan kita mau memikirkan gitu. Misalkan kita mau memikirkan. Nah, misalkan ini yang kayak awan ini adalah himpunan fungsi-fungsi. Jadi di dalamnya ada trigonometri, ada logaritma, ada e pangkat, ada len, ada semua fungsi yang diketahui manusia sepanjang zaman dari zaman dahulu sampai di masa depan nanti sampai sebelum kiamat. Misalnya semua himpunan fungsi itu dan kombinasinya ada di awan ini, misalnya. Nah, di antara kumpulan fungsi ini ada fungsi H besar. Kalau di bukunya Statistical Learning-nya Vapnik, kalau belajar machine learning, itu biasanya pakai lambang H gitu ya, hipotesis di sini. Nah, misalkan si H ini adalah sebuah fungsi, sebuah model machine learning yang bisa memprediksi secara tepat errornya 0 di Indonesia misalnya besok pada jam 8:59 menit 23 detik jumlah penduduknya berapa. Tentu saja fungsi ini ya kita bisa ngebayangkan sangat rumit gitu. Mempertimbangkan banyak variabel. Most likely ini hanya Tuhan dan malaikat yang tahu. Tapi fungsi ini ada nih di Lauhul Mahfudz nih. Gitu ya. Nah, tentu saja kalau manusia ingin tahu nih fungsi ini, si H ini, si model machine learning-nya Tuhan, ya nggak bisa karena fungsinya bisa jadi 50 baris dengan kerumitan yang luar biasa gitu. Terus, Pak, nggak tahu dulu Pak, buktinya BPS bisa ini Pak memprediksi jumlah penduduk Indonesia misalnya tahun depan atau bulan depan gitu. Itu kok bisa Pak? Nah, apa yang dilakukan manusia? Apa yang dilakukan machine learning dan AI? Apa yang dilakukan oleh machine learning dan AI adalah membuat sebuah sub himpunan fungsi. Jadi misalnya hanya fungsi linear di regresi misalnya. Gitu. Nah, dari himpunan fungsi linear itu, walaupun kita tahu nih H besar nggak mungkin fungsi linear. Tapi kita misalkan dulu aja, saya berada di himpunan yang hanya fungsi linear. Pasti salah saya tahu, tapi saya mau mencari fungsi linear yang terbaik, yang paling dekat dengan H besar. Sekarang bisa nggak kita melakukan itu? Bisa nggak manusia melakukan itu? Bisa. Nah, di dalam machine learning, di dalam AI ini disebut inductive bias. Jadi ketika kita milih model, gitu ya, misalnya logistic regression, nearest neighbor, decision tree, kita tahu pasti nanti ada errornya gitu. Tapi kita cari yang errornya terkecil. Kenapa pasti ada errornya? Karena fungsi aslinya bisa jadi bukan linear kayak di SVM gitu, atau bukan kayak di decision tree kayak di random forest. Fungsinya sebenarnya beda lain gitu. Tapi nggak apa-apa, kita misalkan cari yang terbaik di situ dulu, gitu. Tapi yang errornya terkecil.
Kalau kita maksa nyari H besar, nggak akan ketemu. Itu jadi kelemahannya AI ya. Kelemahannya AI. Gitu. Nah, ini disebut inductive bias. Dan ini juga mengajarkan kita untuk tawadu. Bahwa kita nggak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan. Tapi ini, manusia tidak sempurna dan tidak akan pernah menjadi sempurna. Tapi kita harus berusaha menjadi yang terbaik dalam ketidaksempurnaan kita. Ini ada apa ya? Ada ibroh atau hikmah yang luar biasa sekali sebenarnya dari sini. Menariknya dulu saya pernah punya mahasiswa bimbingan skripsi. Terus dia ngambil data di sekolah karena kebetulan orang tuanya bekerja di sekolah gitu ya. Oh ya nggak apa-apa, bagus saya bilang. Oke, terus ya kasih Pak, saya dapat data ini Pak. Oke, apa yang mau kamu prediksi? Oh ya, variabel ini Pak. Berdasarkan apa ini memprediksi ini, indikatornya apa? Dia pilih variabel beberapa variabel. Terus oke, coba kamu kerjakan gitu. Terus selang beberapa hari datang lagi beri laporan, Pak, eh, alhamdulillah bagus Pak, berhasil. Errornya nol. Errornya nol. Kalau errornya nol artinya apa? Ketemu H besar ya. Ketemu H besar kan kalau errornya nol ya. Tapi saya bilang, "Tadi dulu penelitian kamu gagal." Kok gagal Pak? Katanya nyari error sekecil mungkin Pak. Saya udah sekecil mungkin yang bisa dilakukan Pak, errornya nol. Kenapa gagal Pak? Ada yang tahu nggak? Silahkan unmute. Kenapa gagal? Padahal errornya nol. Udah di cross validasi. Ada yang tahu? Ya ya. Nah, oke. Oke, monggo. Yang recent bisa langsung unmute nggak? Atau Variabelnya kurang host? bukan Pak? Kenapa? Variabelnya Variabelnya kurang. kurang lengkap. Masih belum tepat. Kan? Ya. Kalau di statistik itu ada konsep parsimoni ya. Simple is the best. Jadi kalau variabelnya sedikit, errornya udah kecil, ya udah pakai variabelnya sedikit. Kalau di machine learning itu disebutnya Occam razor gitu ya. Sama, simple is the best artinya. Jadi bukan karena itu. Karena apa coba ayo? Yang lain mungkin? Karena ternyata ya. Jadi yang dia prediksi, ada yang mau coba lagi? Oke, jadi gini, ternyata data dia gini. Ini data yang dia pakai. Ternyata yang dia prediksi ini, gitu ya, ini adalah penghasilan ternyata. Penghasilan, terus kan berdasarkan beberapa variabel nih, X1, X2, X3. Ternyata, ini sebenarnya host bisa ini nih, setting supaya yang nyoret-nyoret hanya presenter gitu. Nah, ternyata si administrasi sekolahnya ngitung variabel Y ini memang di Excel ada rumusnya berdasarkan ini gitu. Jadi jelas aja errornya nol. Atau istilahnya ini adalah permasalahan deterministik. Deterministik. Masalah deterministik tuh kayak gerak jatuh bebas di fisika tuh. Atau menghitung gaya apa gitu ya, hukum Newton. Itu deterministik. Nah, AI dan machine learning uh, itu ranahnya adalah probabilistik atau stokastik gitu ya. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya gini, misal ini adalah umur, ini adalah tekanan darah. Orang yang umurnya 20 misalnya, tekanan darahnya bisa jadi di sini gitu ya, misalnya 100, tapi ada juga yang umur 20 tekanannya 110 gitu. Dan seterusnya ada yang lebih tinggi lagi, ada yang lebih rendah lagi, ada yang di tengah-tengah gitu. Stokastik. Jadi kalau kita mau prediksi orang yang umurnya 20, tekanan darahnya berapa, yang kita prediksi adalah rata-rata dari keseragaman data ini gitu. Jadi kalau di AI, jadi jelas saja dia dapat H besar ya karena memang ini dihitung pakai rumus H besar gitu ya. Tapi AI machine learning secara umum gitu ya, itu eh, menggunakan inductive bias ya. Jadi termasuk deep learning juga ya, karena deep learning sebenarnya adalah apa fungsi komposit ya dari fungsi linear yang FOG gitu ya. Cuma kalau digambarkan dia jadi network ya.
Tapi sebenarnya adalah dia fungsi komposisi ya yang dipelajari di kalkulus, cuma dinyatakan dalam bentuk network. Nah, itu ini ibrohnya gitu. Bagaimana kita tahu pasti salah, tapi kita tahu kita tidak sempurna, tapi kita ingin menjadi yang terbaik dalam ketidaksempurnaan itu. Gitu. Nah, itu kita belajar itu dari AI. Gitu. Nah, dan juga ada hikmah lain, ada hibroh lainnya dari deep learning, dari AI, machine learning ini. Gitu. Tahu ini nggak? Ini grafik optimasi ya. Grafik kalau kita punya fungsi loss. Jadi kalau kita bikin model machine learning dan AI, pasti kita menentukan fungsi loss. Fungsi loss itu apa? Fungsi loss itu nama lainnya adalah fungsi error. Jadi fx sama dengan misalnya kita pakai mutlak boleh, misalnya y min y cap. Boleh pakai mutlak, boleh dikuadratin. Orang matematik suka dikuadratin karena bisa diturunkan diferensiabel. Tapi sebenarnya bisa juga pakai mutlak atau mau pangkat 4 juga bisa. Kenapa nggak kurung biasa Pak pangkat 1? Karena bisa negatif, bisa positif dan saling menghilangkan gitu ya. Jadi taruhlah misalnya kuadrat ya, kuadrat bentuknya yang paling biasa. Ini disebutnya fungsi loss, fungsi error kan nilai sesungguhnya dikurangi nilai prediksi. Kalau ini kita minimumkan, maka kita dapat parameter yang optimal gitu. Nah, dalam rangka mendapatkan parameter W yang optimal ini gitu ya. Ini prosesnya menarik. Awalnya kita nebak nol gitu ya. Nah, atau karena di sini W parameter dari AI-nya, machine learning-nya, maka di sini W0 ini random biasanya. Random. Makanya kalau di deep learning, W awal tuh di set random. Di iterasi awal, epoch 0. Biasanya nilai antara 0,05 sampai min 0,05. Nilai yang agak kecil gitu ya. Nah, ini sering disebut sebagai seed. Ya, seed. Nah, dari seed ini kemudian kita hitung nih fungsinya, terus ngitung errornya. Dari situ kita improve. Nanti W berikutnya makin dekat ke yang sesungguhnya gitu ya. Ini animasinya udah berhenti. Ini animasinya saya jalankan lagi coba. Guys. Oke, nah kayak gitu ya. Jadi kalau dilihat animasinya, dia mulai dari seed, dari W X0 gitu ya. X1, X2, X3 gitu ya. Tapi dalam hal ini X-nya si W, si parameternya. Sampai akhirnya dapat W yang terbaik. Terus iterasinya stop, epochnya stop gitu ya. Ini disebutnya iterative refinement gitu ya. Nah, apa ibrohnya dari sini? Bapak kok jadi kuliah di machine learning, deep learning, nerangin tentang apa itu seed di deep learning? Ada hikmahnya. Hikmahnya adalah ya dia kayak manusia ya. Kita terus belajar, kita berbuat kesalahan dan ada hadisnya ya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad gitu ya. Bahwa setiap manusia itu berbuat salah, tapi yang paling baik kemudian adalah bertobat. Subhanallah ya. Bahwa ini proses yang ini itu udah ada hadisnya gitu. Kan ini ya apa itu dia iterative refinement ya, berbuat salah kemudian bertobatnya itu apa, mengupdate si W ya, jadi WN plus 1 WN plus 1 sama dengan W sebelumnya dikurangi suatu faktor ini kali gradiennya gitu ya, jadi dia update W-nya, dia bertobat memperbaiki diri gitu, memperbaiki diri. Luar biasa itu sebenarnya ya, ya konsep bagaimana kita dalam kehidupan nyata juga seperti itu gitu ya. Nah, dan dalam Islam ya itu memang begitu. Jadi yang penting kita kalau berbuat salah kemudian bertobat. Nah, ini kaitannya dengan puasa nih bulan Ramadan nih. Bagaimana kita kemudian bertobat nih. Dan tujuannya adalah kita bertobat itu supaya lebih baik lagi. Nah, setelah Ramadan jadi lebih baik lagi. Jadi sebenarnya kita lagi ngejalanin epoch gitu. Jadi bayangin kita tuh deep learning gitu, lagi nyari way yang optimal. Way yang optimalnya itu apa? Model yang optimalnya itu apa? Diri kita yang optimal, yang terbaik. Versi kita yang terbaik. Gitu. Saya pernah dengar ucapan siapa yang ngomong ya.
bahwa intinya hidup semua orang itu adalah upaya untuk mencapai diri kita yang terbaik. Itu culmination of fate disebutnya. Jadi apa ya? Puncaknya takdir, puncaknya ya puncaknya takdir itu adalah kita diturunkan di bumi hidup ini supaya yang meraih diri kita yang terbaik, versi kita yang terbaik itu. Ya itu nanti akan beda-beda antara kita dengan orang lain. Nggak apa-apa. Dan semua punya prosesnya sendiri, punya iterasinya masing-masing. Ini, si deep learning ini, kalau seednya beda, gitu, ya, walaupun algoritmanya sama, datanya sama, nanti way optimalnya itu bisa beda. Gitu. Nah sama kayak manusia juga. Gitu. Dia mulainya akan beda di orang tua yang berbeda, di lingkungan yang berbeda, akan mencapai nilai optimal dirinya yang berbeda-beda. Gitu. Dan subhanallah gitu ya. Jadi manusia tuh kayak machine learning sebenarnya kayak AI gitu jadinya prosesnya ini. Luar biasa sekali sebenarnya. Nah, masih banyak ya, masih banyak. Saya kalau waktunya udah mau habis tolong dikasih tahu ya. Atau kalau udah pada tidur gitu, udah bosan, salam saya dikasih tahu biar saya singkat nanti. Nah, oke. Kita lanjut. Kalau belum ada yang protes, Pak, udah pusing, udah ngantuk gitu. Saya tolong dikasih tahu. Kalau enggak saya lanjut. Oke, nah di matematik itu ada himpunan bilangan ya. Contohnya misalnya ada bilangan real, tadi ada bilangan bulat, ada bilangan asli, bilangan cacat. Ya, ada bilangan rasional, irasional kayak pi, akar 2 dan lain sebagainya. Nah, ada juga bilangan imajiner ya, yang i itu. Cuma yang imajiner kita hiraukan dulu. Kita ngomongin bilangan real sekarang misalnya. Nah, kenapa saya mau membahas tentang ini? Ya, kita sekarang tadi kecanggihan AI ya, gimana AI udah ngebaca CT scan secara interaktif ya, USG atau CT scan secara interaktif. Sekarang kadang-kadang manusia juga sombong dengan kemajuan teknologinya, terutama karena adanya komputer ya. AI itu nggak akan jadi AI kayak sekarang kalau nggak ada kemajuan di bidang komputasi. Dan sekarang kemajuannya udah luar biasa ya. Layar lipat tuh udah banyak, kemampuan komputasinya udah tinggi, bahkan kita sekarang sudah punya kuantum komputer yang berjalan di suhu ruangan dan sudah dijual bebas. Sudah dijual bebas dan portable kayak PC, sudah ada. Nah, ini ada video sedikit yang bisa kita simak. Ini video sebenarnya video tahun 2019, tapi ini mengilustrasikan banget bagaimana kecanggihan teknologi komputer pada saat ini. Oke, so 2019 video ini pertama dikeluarkan, itu kayak, ini nggak akan terjadi 10-20 tahun lagi. Tapi sekarang 2025, sebagian besar yang ada di video itu udah ada sekarang gitu ya. Mulai tadi ya ponsel lipat dan lain sebagainya, apa
menerjemahkan secara real time tadi, itu udah ada semua gitu. Jadi memang memang luar biasa. Tapi sehebat itu ya, gitu ya. Nah, kita tadi ngomongin bilangan real ya, ngomongin bilangan real. Ternyata kalau kita menyimpan dan memproses bilangan real di komputer yang nggak selalu semuanya pakai sistem binari ya, tapi kebanyakan sistem binari kan sekarang. Itu bahkan nyimpan bilangan real aja nggak bisa. Jadi floating point yang selama ini dipakai oleh kita ketika ngoding itu bukan bilangan real, tapi pendekatan ke bilangan real. Jumlahnya terbatas. Kalau bilangan real antara 0 sampai 1 aja ada tak hingga jumlah bilangan real antara 0 sampai 1 saja. Tapi kalau floating point, enggak, dia jumlahnya terbatas. Misalnya kalau dalam binari ya, binari misalnya 3 itu kan 1, 1, 2 itu 1, 0, dan seterusnya ya. Nah, dan seterusnya. Atau di sini misalnya saya contohkan, bentar ini clear. Oke, atau saya contohkan di sini misalnya 13,6875 dalam bentuk binari itu 1101.1011 gitu ya. Insya Allah udah pada belajar semua, udah tahu gitu ya. Tapi kemudian misalnya kalau ditanya yang simpel aja, bilangan real 0,1. Dalam bentuk binari apa? 0,00111100111100 nggak berhenti. Nggak berhenti. Jadi kayak apa ya, bilangan irasional jadinya ya. Nah, apa hikmahnya nih? Komputer yang canggih tadi di video tadi dan di gambar tadi gitu ya. Untuk nyimpen 0,1 aja nggak bisa. Kenapa? Karena dia harus motong di sini nih. Harus motong di sini. Harus potong di bak. Kita pakai variabelnya berapa byte gitu ya. Atau berapa bit gitu ya. Sehingga untuk sekedar nyimpan angka 0,1 aja ada error. Bapak bohong ah. Itu saya di Excel baik-baik aja kok. Yang ditampilkan. Tapi kalau dihitung, itu bisa beda. Ah, Bapak bohong ah, buktikan. Nih, kita buktikan. Kita pakai Google Colab ya. Kita pakai Google Colab, saya buktikan. Bentar. Ini ngelot dulu. Oke, nah saya punya code yang sangat simpel sekali. Saya zoom. Saya punya awalnya saya inisialisasi variabel S itu 0. Lalu saya jumlahkan 0, saya tambahkan 0,1 sebanyak 1 juta kali. Harusnya hasilnya apa? 1 juta kali 0,1 berarti hasilnya harusnya 100.000 kan ya? Karena 0,1 kali 1 juta itu 100.000. Tapi kalau kita jalankan, apakah benar hasilnya 100.000? Kita lihat. Nah, ternyata ada errornya. Nambahin 0,1 aja, itu ada errornya gitu. Ini jadi mata kuliah ini nih, metode numerik, analisa numerik. Pak, errornya kecil. Ya, errornya kecil, tapi kali apa nih? Misalnya ini lagi ngitung jarak kita roket mau ke Mars gitu. Error segini kali berapa ratus juta kilometer bisa nyasar. Nyampainya ntar di Uranus, Neptunus gitu. Nah, itu ya. Jadi komputer yang tadi kita pikir canggih banget, sekedar nyimpan bilangan real aja nggak bisa gitu. Dan nggak cuma itu, komputer juga nggak bisa nih. Pernyataan saya ini nih, pernyataan saya kuat nih. Saya akan ngomong pelan-pelan. Komputer, kalkulator tidak tahu nilai sin, nilai cos, nilai E pangkat, dan nilai Pi yang sesungguhnya. Saya ulangi sekali lagi, kalkulator, komputer sebenarnya nggak bisa tuh ngitung sin 1,2, cos 1,7, nilai eksaknya berapa mereka nggak tahu. Bisa Pak, saya bisa ngeluarin tuh di kalkulator, di program, keluar Pak angkanya. Itu nilai pendekatan, bukan nilai sesungguhnya. Apa sih Bapak bohong ah? Nah, kalau udah belajar metode numerik, maka akan tahu bagaimana komputer menghitung fungsi transenden ya disebutnya. Fungsi transenden itu. Misalnya sin X, itu dihitung pakai deret. X minus X pangkat 3 per 3 faktorial tambah X pangkat 5 per 5 faktorial dikurang, dan seterusnya. Nah, kalkulatornya makin mahal, sukunya makin banyak, jadi makin akurat. Tapi sebanyak-banyaknya tetap ada errornya, karena pasti dipotong gitu. Jadi angka yang kita lihat di komputer, di kalkulator, sinus, kosinus, E pangkat itu sebenarnya pendekatan. Jadi komputer yang tadi canggih banget itu, nyimpen 0,1 nggak bisa,
ngitung nilainya sesungguhnya sinus, kosinus, dan E pangkat nggak bisa. Mereka hanya ngitung pendekatan gitu. Oh, secanggih itu tapi ternyata nggak bisa ya Pak. Nggak bisa. Tapi itu 22/7 Pak. Itu tepat cuma 6 angka di belakang koma. Makanya pi oleh Lantas. ilmuwan dihitung sampai ratusan juta di angka di belakang koma ya. Kayak gitu. Jadi kalau dalam Islam ada ya di surat Al-Luqman ayat 27. Dan seandainya pohon-pohon di bumi dijadikan pena, lalu laut dijadikan tinta, ditambah lagi 7 laut lagi, sampai kering tuh. Kan nggak akan habis ilmu Allah itu ditulis. Ya iya, karena pi aja, sekedar nilai pi aja, udah habis itu air 7 lautan gitu. Sekedar E pangkat aja, sekedar bilangan real aja, sekedar satu fungsi sinus aja, yang Allah tahu nilai eksaknya gitu ya. Sekedar itu aja udah habis tinta di lautan gitu. Jadi kalau kita nggak baca, kita nggak belajar ayat kauniyah Allah ketika membaca ayat kauliyah ini, kita iya aja. Tapi sekarang kita hakul yakin. Hakul yakinnya karena iman dan ketakwaan kita nggak sekedar oh iya aja karena kata Pak Ustadz gitu. Tapi karena kita mengkaji ayat kauniyah, sekarang kita hakul yakin. Benar-benar keimanan dan ketakwaan kita, oh iyalah, fungsi transenden aja manusia nggak tahu gitu, nilai eksaknya. Itulah luasnya ilmu Allah. Ini baru matematik, belum fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Ini baru baru matematik aja udah habis tuh, laut 7 lautan. Matematik juga sebagian kecilnya aja. Bagaimana luar biasa luasnya ilmu Allah gitu. Saya masih terus nih kalau belum dicolek sama host, saya masih terus lanjut. Oke, sekarang bisa nggak Pak keimanan dan ketakwaan kita bertambah gitu ya dengan membaca ayat kauniyah terkait alam gaib. Nah, mari kita bahas. Nah, ini agak-agak ini nih, agak-agak sensitif nih. Tapi insya Allah Bismillah kita niatnya baik karena ingin mencari hikmah, menggali hikmah sesuai itunya, ya, sesuai judulnya tadi. Jadi lewat matematika, AI, machine learning kita ingin menggali hikmah. Dengan hikmah tersebut, insya Allah iman dan takwa kita bertambah. Jadi lebih hakul yakin. Nah, dalam Islam itu ada beberapa ini ya ayat dan juga hadis terkait alam gaib, tapi saya hanya akan mengambil contoh 3 ini saja. Misalnya di surat Al-Baqarah, itu tidak ada keraguan alif lam mim, tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada perkara yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Terus di surat Al-Isra itu ditekankan bahwa kita itu tahu yang gaibnya itu cuma sedikit gitu. Gitu. Dan memang Allah sengaja memperlihatkan yang gaib itu ya. Eh, tidak memperlihatkan kepada seseorang kecuali kepada Rasulullah gitu ya. Di Rasulullah tuh punya pengecualian nih gitu ya. Tapi untuk secara umum kita mau mengetahuinya itu cuma sedikit gitu ya sesuai surat Al-Isra ini. Mengetahuinya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan dalam Al-Quran dan hadis. Terus yang menarik lagi di surat Al-A'raf disebutkan bahwa ini ayat kauliyah ya, ini ayat kauliyah ya, ada di Al-Quran. Sesungguhnya iblis dan golongannya bisa ngelihat kita, tapi kita nggak bisa lihat mereka. Nah, yang ini menarik. Kalau kita ngajinya ngaji kauliyah aja, paling iya, kita kayak sami'na wa ata'na. Kita kita dengar kita taat gitu. Oh iya, kata Pak Ustadz gitu kita iya aja. Tapi kita ingin lebih dari itu. Kita ingin coba sisi kauniyahnya kita lihat gitu. POV-nya gimana nih dari segi sains. Bagaimana kita coba memahami ayat tersebut misalnya. Nah, mari kita bahas dulu tentang apa itu dimensi ya dalam matematika. Nah, kalau dimensi 1 itu berarti garis ya. Kalau titik itu dimensi 0 biasanya. Kalau belajar geometri. Jadi garis itu kalau belajar geometri Euclidean, definisinya adalah kumpulan titik yang apa itu jarak terdekat antara kumpulan titik yang membentuk jarak terdekat gitu antara dua posisi gitu. Kalau di Euclidean dia jadinya garis lurus, tapi nanti
kalau belajar geometri non Euclidean, garis lurus tuh bisa melengkung. Nah, nanti deh, tar dulu. Tapi kita yang gampang dulu. Ini garis lurus ya, dimensi 1. Dia himpunan titik. Dimensi 2, misalnya kotak, segitiga, trapesium, adalah himpunan garis ya. Dia dibentuk oleh garis, oleh dimensi sebelumnya. Nah, dimensi 3, misalnya kubus, dia dibentuk oleh dimensi 2. Jadi misalnya ada bidang datar kayak gini. Dia 6 bidang datar ini dibentuk jadi kubus, balok, dan lain sebagainya. Kalau melengkung bisa jadi bola, dan lain sebagainya. Nah, berarti kalau dimensi 4, dia terdiri dari dimensi 3 ya. Nah, gambarnya agak lebih rumit. Nih gambarnya yang masih di kanan nih. Disebutnya tesseract. Bisa digambar dimensi 4. Jadi kalau ada yang bilang dimensi 4 nggak bisa digambar, enggak. Ilmu pengetahuan yang sekarang tuh bisa gambar up to dimensi 4, bukan dimensi 3. Contohnya kayak tesseract, tapi memang lebih sulit menggambarnya. Kita juga memahaminya agak lebih kayak, mikir-mikir dulu. Tapi di bentuk yang terakhir di animasi ini, bisa kita lihat bahwa ada sebuah bangun yang dibentuk oleh kubus-kubus gitu. Jadi makanya dia dimensi 4. Nah, eh, di matematika sendiri, di geometri sendiri, itu nggak semuanya Euclidean, bidang datar. Contohnya kita sebenarnya bukan berada di dimensi eh, datar. Kita kan bumi itu bulat gitu. Jadi salah satu proyek penelitian saya waktu awal-awal itu ngolah data media sosial dari Flickr, memprediksi kegiatan sosial di masyarakat. Saya ngitung jarak antara dua foto yang diupload oleh user itu tidak pakai rumus kayak Pythagoras gitu, rumus Euclidean. Karena salah, karena bumi itu kan melengkung. Saya pakai fungsi namanya fungsi Haversine. Jadi kalau kita ngitung jarak dari Jakarta ke Bandung, itu bukan pakai 2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat diakarin, bukan. Tapi pakai ini, karena sebenarnya melengkung tuh antara Jakarta ke Bandung, karena bumi itu bulat. Nah, oke, saya nggak bahas terlalu dalam tentang ini, tapi ini sebenarnya di AI dan machine learning penting ya. Nah, saya ingin bahasnya yang ini karena terkait ayat yang tadi ya. Kalau kita punya tabung ya, tabung kayak gini nih, ini kan di dimensi 3 tabungnya ya. Kalau kita kasih sinar dari samping, kita proyeksikan ke dinding, maka hasil proyeksinya di dinding, di mana dinding itu adalah dimensi 2 ya, berbentuk lingkaran. Iya kan ya? Tapi kalau dari sebelah sini nih, dari sebelah sini, terus kita beri cahaya, hasil proyeksinya di dinding yang biru, si tabung ini bentuknya di dimensi yang lebih rendah, kotak. Di dimensi yang lebih tinggi, dia bentuknya tabung. Di dimensi yang lebih rendah, dia bisa berbentuk bermacam-macam. Sepakat ya? Setuju ya? Contoh yang gampangnya lagi, kalau kita lagi main jari bayangan waktu masih kecil ya, bentuk kuda, bentuk kelinci, kayak gitu-gitu kan ya. Dulu kalau zaman dulu, anak-anak zaman dulu mainannya itu kalau malam gitu ya. Ngadanya lampu petromak ya, mainan itu biasanya sambil dongeng gitu orang tua. Bisa berbagai bentuk ya. Tangan kita dimensi 3, bayangan yang di dinding itu dimensi 2, dimensi lebih rendah. Ketika objek di dimensi tinggi diproyeksikan ke dimensi rendah, dia bentuknya bisa bermacam-macam. Kita baca lagi tadi ya, ayat yang tadi. Sesungguhnya iblis dan golongannya bisa melihat di kabut, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Terus ada lagi di hadis ya, sesungguhnya setan telah menghalangi saya terus antara saya dengan sholat dan baca Quran. Terus dia menjelma dalam wujud Ali. Ya, ini hadis riwayat Muslim ya, hadis sahih ya. Terus Profesor Said Sabiq gitu ya. eh, Mereka mempunyai kemampuan menjelma menjadi bentuk lain gitu, berbagai macam bentuk ya. Kalau orang Indonesia kan mitosnya ada gundurwo, ada kuntilanak gitu ya. Tapi saya nggak mau bahas itu. Saya hanya membatasi apa yang ada di hadis dan Quran aja ya. Tapi ada di hadis dan Quran berarti bahwa mereka bisa
memiliki berbagai bentuk. Tapi kalau kita kaitkan dengan sifat proyeksi di matematika dari dimensi tinggi ke dimensi rendah, nggak aneh. Nggak aneh bahwa bentuknya bisa macam-macam. Gitu. Nggak aneh gitu. Bukan sesuatu yang kayak apa ya, hayalan gitu. Karena secara sains ya mungkin banget memang gitu. Akhirnya iman dan takwa kita hakul yakin gitu, bukan sekedar iya aja gitu. Nah, saya kasih ini lagi, saya kasih penjelasan lagi. Kan kadang-kadang di film terus ada tuh setan jin gitu nembus tembok gitu ya, temboknya nggak hancur. Tapi kalau kita mau nembus tembok ya nggak bisa gitu ya. Nah, sekarang gini. Ini misalkan yang di sebelah kiri itu adalah sebuah dunia tapi dunia dua dimensi. Ini ada orang nih, si stick figure ini, si orang ini. Di dalam Mhm. dunia ini ada dinding di dua dimensi, yang ini disebutnya wall, garis ini. Si stick figure ini kan nggak bisa ke kanan tanpa ngancurin dindingnya, iya nggak? Pak, bisa Pak, dia lompat dulu keluar layar, terus turun lagi di sebelahnya. Itu berarti dia pindah dimensi. Kalau dia Pepencatan harus, perasaan kalau host minta tolong. Kalau dia tetap di dimensinya dimensi dua, maka dia tidak bisa apa itu nembus dinding. Nah, sekarang kalau seandainya tangan kita ditaruh di depan monitor, host tolong bantu mute dulu atau kalau ada pertanyaan, oke. Kalau misalnya kita taruh tangan kita di atas monitor, di atas si stick figure-nya, lalu disinari, bayangannya ada di situ, lalu kita geser tangan kita sama cahayanya, kita bisa nembus dindingnya dua dimensi itu, tapi ini ya, nggak hancur gitu, dindingnya nggak hancur, kita juga nggak hancur, karena hanya proyeksinya aja gitu ya. Jadi sebenarnya secara sains bisa dijelaskan banget, bisa dijelaskan, nggak aneh, nggak aneh. Dan kalau misalnya seperti ini, bayangin, si stick figure di monitor ini, itu adalah kita. Terus kita yang sekarang lagi ngelihat monitor, misalnya adalah tadi iblis dan golongannya, atau malaikat yang berada di dimensi lebih tinggi. Kita bisa ngelihat stick figurnya nggak akan bisa ngelihat kita. Kenapa? Karena dia hanya bisa ngelihat ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, dan seterusnya. Dia nggak akan bisa ngelihat ke kita, karena kalau dia bisa ngelihat ke kita, berarti dia bukan dua dimensi, tapi tiga dimensi. Jadi apa yang ada di Al-Quran itu, Pak, iya banget gitu ya, kalau kalau kata apa istilahnya anak zaman now gitu ya. Iya banget gitu. Ternyata kita bisa mengimaninya dengan hakul yakin. Wah, ternyata secara sains pun bisa dijelaskan dengan mudah gitu. Bukan sesuatu yang sulit. Nah, dan ya lagi-lagi ya surat Al-Baqarah tadi ya, yang terutama ayat kedua ketiganya ya, bahwa Al-Quran ini petunjuk bagi orang yang bertakwa, yaitu siapa nih orang bertakwa? Yaitu orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki. Jadi syaratnya, ini kan kalau di dalam ilmu sains ini kan definisi berarti ya. Jadi kalau orang nggak mengimani yang gaib, itu belum bisa disebut takwa. Jadi mengimani yang gaib itu adalah sesuatu yang wajib sifatnya. Dan sekarang lewat kita membaca ayat kauniyahnya, mengimaninya jadi jauh lebih mudah karena masuk akal. Itulah yang kemudian hikmah gitu ya, hikmah dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi apa? Jadi kita akhirnya paham kenapa dulu Al-Hawarizmi, Ibnu Sina, dan ilmuwan-ilmuwan besar itu bisa berasik-asik mempelajari sains dan teknologi, tapi iman dan takwanya tambah gitu. Tanpa harus ayatisasi, tanpa harus itu. Karena itu juga ayat kauniyah gitu. Iman dan takwanya jadi bertambah. Oh ya Allah, ini kebesaran Allah dan ini mengingatkan saya pada ayat ini segala macam. Ada dalilnya. Oh itu ternyata Allah tuh mau ngomong itu. Oh itu yang maksudnya penjelasan oleh Rasul tuh itu. Kayak gitu gitu. Kayak gitu. Jadi akhirnya kita mulai dapat nih POV-nya gitu ya. POV-nya ilmuwan dulu kejayaan Islam di sekitar 9 abad Masehi ya. Di dinasti Abbasiyah di Baghdad itu.
Jadi para pimpinan pada zaman itu suka belajar gitu. Makanya ilmu pengetahuan berkembang pesat. Kalau sekarang kan malah efisiensi anggaran dihabisin oleh pimpinan. Padahal kalau kita mau maju Indonesia, pendidikan jangan dikurangi, malah anggarannya ditambah. Justru pimpinannya justru pimpinan-pimpinan itu adalah para akademisi, ilmuwan, saintis, engineer, profesional gitu. Bukan pelawak, artis, politikus, tukang korupsi gitu. Itu. Jadi itu ya, itu section itu. Terus lanjut lagi, saya lihat waktu dulu. Oke, masih ada waktu ya. Sekarang saya mau share sedikit penelitian saya. Jadi kebanyakan penelitian saya tuh analisis media sosial. Dalam salah satu proyek saya dapat hibah waktu itu eh, meneliti tentang diskusi agama di media sosial. Seperti apa hasilnya nanti saya akan share. Tapi sebelumnya kita coba membaca dulu beberapa firman Allah di sini dan hadis. Di surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaranya dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dalam sebuah hadis Muslim disampaikan oleh siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini tafsirnya macam-macam. Ada yang bilang hanya ilmu agama, ada yang bilang seluruh ilmu, tapi saya nggak mau mentafsirkan, nanti biarkan orang yang ahli agama saja yang melakukan itu, saya mau membacakan saja. Ada juga surat An-Nahl ya, maka tanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, sekarang menariknya fenomena di masyarakat lewat media sosial, saya menangkap sesuatu fenomena yang menarik. Grafik ini sederhana banget, tapi datanya mahalnya minta ampun. Karena data ini saya akan jelaskan apa grafik ini. Grafik ini adalah grafik bukan mention. Jadi kebanyakan penelitian analisis media sosial itu kan social network analysis berdasarkan mention ya. Ini bukan, ini berdasarkan following dan follower. Jadi yang warna merah itu adalah content creator, influencer yang ngomongin yang postingnya terkait agama, tapi mereka bukan ustadz, bukan tokoh agama, dan bukan dari komunitas atau ormas agama. Yang merah ya. Yang orange itu dari komunitas agama. Yang biru itu tokoh agama, yang hijau itu ustadz. Dan ini hanya yang mereka followernya banyak. Jadi influencer gitu ya. Seorang yang berpengaruh di media sosial. Dan garisnya itu adalah kalau dia memfollow atau di-follow gitu ya. Graf tidak berarah nih, bolak-balik. Menariknya sekarang, ada konten kreator yang dia jadi influencer, banyak orang mengacu pada konten-kontennya, tapi dia bukan ustadz. Dia tidak memiliki background pesantren. Ini penelitian ini biayanya besar. Jadi benar-benar diteliti ini orang ini siapa, latar belakangnya gimana, sampai akhirnya kita labelin, oh dia bukan ustadz kok, dia misalnya lulusan mana gitu, misalnya bukan ilmu agama gitu ya. Itu kita hire banyak orang untuk itu, dan yang bukan sembarang orang yang di-hire. Apa itu ya ulama-ulama, ustadz dan lain sebagainya eh, yang labelin banyak divalidasi. Waktunya lama, biayanya besar untuk menghasilkan sekedar grafik sederhana ini. Nah, menariknya sekarang ada netizen yang sebenarnya bukan ilmu agama, tapi dia berpengaruh di media sosial. Orang-orang melihat kontennya, memperhatikan kontennya gitu. Dan dia tidak, bahkan ada yang tidak terhubung sama ustadz. Di hasil penelitian yang saya lakukan ini ada username-nya sebenarnya, tapi username-nya sengaja saya hilangkan ya. Privacy, nanti kena undang-undang PDP lagi. Nah, tapi menariknya adalah yaitu tadi, kok bisa ya Pak? Dia bukan ahli agama, postnya terkait agama, tapi dia banyak followernya. Terus kita teliti lagi, kenapa seperti ini? Jadi penelitian itu kualitatif dan kuantitatif. Sampai kita panggil FGD, orangnya, si usernya itu. Gitu ya. Termasuk juga followernya kita panggil dalam FGD. Jadi penelitiannya ini masif, biayanya gede banget, belasan miliar. Nah,
ternyata ada fenomena menarik. Jadi si konten kreator ini yang merah itu, dia jago konten kreator, videonya menarik, narasinya dibikin menarik, ada musik, transisi segala macam menarik. Sehingga satu, masyarakat suka ngelihat. Satu itu karena itu. Yang kedua karena ternyata ustadz-ustadz itu ngebahasnya ilmu agama yang tinggi, padahal banyak anak muda itu nge-search di Google-nya misalnya apakah makan membatalkan Ada, Mang. wudhu. Terus hal-hal sederhana seperti misalnya sholat taraweh boleh nggak formasi 4-4-3 gitu, bukan 2-2-2-2-3, misalnya kayak gitu. Tapi nah yang netizen konten kreator yang merah ini yang bukan orang agama tuh ngebahas yang simpel-simpel seperti itu. Jadi orang ketika nge-search ngelihat kontennya mereka. Dan yang ustadz kebanyakan ya karena ilmunya udah terlalu tinggi ngebahasnya juga yang terlalu tinggi. Nah ini jadi temuan menarik sebenarnya, hikmah atau ibroh yang menarik dari penelitian ini. Bagaimana kemudian para ulama itu perlu juga berdakwah di media sosial, di media digital, dan kebanyakan orang membutuhkannya pengetahuan dasar itu. Kayak sekarang berapa banyak ustadz yang berdakwah di media sosial terkait judi online. Kayaknya masih belum terlalu banyak ya. Padahal masyarakat udah banyak yang eh, ini ya eh, tersesat di sana gitu. Uang kita ratusan triliun udah keluar dari Indonesia lewat judi online. Jadi para ustadz tokoh agama, para ulama itu harus mulai berdakwah di media digital dan membahas isu-isu yang memang sekarang di kalangan anak muda ya pengguna kebanyakan media sosial itu yang mereka perlukan. Ya, ilmu-ilmu agama yang dasar, terus permasalahan-permasalahan di masyarakat yang sedang viral ya kayak judi online dan lain sebagainya itu yang perlu dibahas. Jadi subhanallah kita AI gitu, machine learning itu ada hikmah-hikmah seperti itu yang bisa kita dapat. Nah, terakhir ya. Terakhir sebelum kita akhirnya diskusi, ada satu hal lagi. Saya akan beri contoh bagaimana kita belajar matematik, machine learning, dan AI itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang ngebahas tentang judi, karena tadi ngebahas judi online. Judi dalam Islam disebut al-maisir. Dan kaitannya sama stokastik. Dan Indonesia itu sayangnya sedihnya gitu ya. Kurang lebih kalau menurut data itu 200.000 lebih orang itu pengguna judi online. Dan lebih sedihnya lagi 80 ribuan itu anak di bawah 10 tahun. 80 ribuan anak Indonesia itu sudah terkena judi online gitu. Dan yang remaja lebih banyak lagi 440.000. Jadi ini masalah yang amat sangat serius. Ya perlu peran serta semuanya, nggak hanya kemudian kita serahkan kepada Kominfo gitu atau kepolisian, tapi juga para ahli agama, kita akademisi, mahasiswa, dosen itu juga memegang peranan penting. Nah, sekarang bagaimana kemudian kita membaca ayat kauniyah terkait judi bisa meningkatkan ketahanan kita ya, keimanan dan ketakwaan dari melakukan judi online gitu. Yuk kita bahas. Nah, Al-Maisir atau judi itu dibahas di beberapa ayat ya dan hadis, tapi saya hanya mencontohkan dua di sini. Di surat Al-Maidah ayat 90 itu, hai orang yang beriman, sesungguhnya khamar berjudi, berhala, mengundi nasib adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Lalu di surat Al-Baqarah, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, kalau di matematika, wabil khusus di pemodelan stokastik, itu ada yang namanya matriks transisi probabilitas. Saya akan terangkan secara sederhana ya. Jadi misalnya, ini ada uang 3 dolar. Nah, uang 3 dolar itu direpresentasikan ini, jumlah uang. Jadi kalau ada seseorang punya uang 2 dolar, terus misalnya main judinya lempar koin. Kalau angka dia menang, kalau gambar dia kalah. Kalau dia kalah,
berarti tadinya $2 duitnya, gitu ya, kalah karena lempar koin, probabilitasnya adalah setengah. Kalau dia menang, tadinya $2, nah ini kursornya, $2, maka jadi $3 duitnya di sini. Di sini $3, dan probabilitasnya setengah. Dan seterusnya, kalau dia udah duitnya $3 karena total duit cuma $3, maka di sini probabilitasnya 1 ya. Permainannya berhenti karena bandarnya bangkrut. Tapi bisa juga pemainnya kalah, terus duitnya habis, bandarnya menang, duitnya ketiga, maka kalau udah kalah, duitnya habis, ya udah permainannya berhenti. Nah, ini disebutnya matriks transisi probabilitas di stokastik. Nah, menariknya sekarang, itu kan tadi kalau duitnya cuma $3 ya, duitnya bandar sama duitnya pemain. Sekarang kalau duitnya $10, jadi bisa berapa aja, bisa $100.000 atau diganti rupiah berapa juta gitu ya, sampai N sekarang. Di mana PI di sini adalah peluang kalau main judi terus menang. Jadi misalnya nih, tadinya duitnya $1, jadi $2 berarti kan menang. Ya, dari 1 ke 2 berarti menang. Nah itu peluangnya kita sebut sebagai P1. Begitu pula kalau tadinya 1 terus berubah jadi 0 berarti kalah, peluangnya adalah Q1. Kalau misalnya draw 1 berikutnya 1 lagi, itu peluangnya R1. Nah sekarang, gitu ya. Pertanyaannya adalah berapa peluang si pemain itu eh, bangkrut sampai ke 0 sebelum dia menang semua duitnya gitu ya. Berapa nih probabilitasnya? Itu kita lambangkan UI. Ternyata saya nggak mau menurunkan rumusnya. Didapat rumusnya ini. N dikurang I dibagi N. Terus kalau seandainya peluang menang sama kalah itu setengah. Tapi kalau nggak sama peluang menang sama kalah, rumusnya ini. I apa Pak? I itu modal awal orang main judi. Jadi misalnya tadi orang main judi online 100.000, 200.000, 300.000. Pak, apaan nih Pak? Jadi belajar matematik banget kayak kuliah Pak. Ntar dulu, sabar, sabar. Sekarang, apa yang terjadi kalau dia main judi berulang-ulang? Orang kan biasanya main judi kan kecanduan kan? Kecanduan. Dan itu didesain seperti itu. Kenapa? Karena ternyata kalau N-nya besar, N-nya besar berarti duit bandarnya banyak nih. Terus permainannya dilakukan berkali-kali, N kecilnya ini besar, maka UI tadi adalah probabilitas bangkrut ya. Itu 1 probabilitasnya. Kalau peluang menang kurang dari sama dengan peluang kalah. Dan biasanya gitu kan. Misalnya kita ngelempar dadu. Peluang menangnya hanya 1/6. Peluang kalahnya 5/6. Apa artinya? Judi itu emang bisnis yang sangat menggiurkan. Makanya dulu di Jakarta pernah mau dilegalkan, akhirnya demo ya. Saya dulu ikut demo tuh. Nah, karena apa? Karena asal modalnya besar si bandar dan mainnya lama, itu pasti menang bisnis judi itu. Secara teori ya pasti menang. Itulah mengapa. Nah, bandar judi itu tahu ini. Bandar judi itu tahu. Makanya di kasino-kasino tempat judi itu konon kabarnya saya nggak pernah masuk, nggak ada jendelanya, nggak ada jamnya. Terus pelayan-pelayan cantik, banyak banyak minuman alkohol, makanan enak. Kenapa? Supaya dia mainnya lama di situ berkali-kali. Karena semakin dia main berkali-kali, peluangnya untuk bangkrut akan semakin besar. Bahkan limitnya akan probabilitasnya 1, pasti bangkrut. Makanya sebenarnya, mohon maaf, goblok orang yang main judi. Karena secara teori dan secara bukti empiris, cuma ada di film God of Gambler orang main judi jadi kaya gitu. Kan sisanya semua bangkrut gitu ya. Jadi luar biasa ya. Dan itu di Al-Quran kita udah diperingatkan tadi ya. Di Al-Quran udah diperingatkan tentang judi tersebut gitu. Allah udah tahu bahwa kita ini nggak bagus berjudi. Lu rugi ntar. Tinggal ikutin aja apa yang sudah jadi pedoman kita dalam hidup gitu ya. Dan ternyata kalau kita baca ayat kauniyahnya, kita pelajari sainsnya, oh ternyata kita jadi hakul yakin. Bukan ainul yakin lagi, hakul yakin. Oh iya, kita jadi paham. Oh iya, iyalah ya.
goblok banget gue main judi gitu. Probabilitasnya kecil banget untuk menang. Hampir pasti gue pasti bangkrut gitu. Kayak gitu ternyata gitu. Nah, akhirnya penutup ya. Nah, saya penutupnya mau play sebuah video, tapi sebelum video itu saya tampilkan, saya mau apa ya? Summary lagi apa yang kita bahas tadi dari awal. Iya. Bahwa si ayat-ayat kauniyah ini gitu ya, AI, matematik, kimia, fisika, biologi, kalau kita pelajari dengan baik atas landasan iman dan takwa, ternyata itu meningkatkan iman dan takwa kita. Dan nggak cuma itu ya, ilmu sains dan teknologinya yang kita dapatkan, yang kita pelajari itu jadi yang luar biasa. Karena kitab-kitab Ibnu Sina itu sampai masih disitasi sampai sekarang. Jadi kalau istilahnya zaman sekarang, high indexnya itu udah berapa puluh ribu. Itu. Udah gede banget itu. Bayangin itu berapa ratus tahun yang lalu, karya yang dihasilkan berapa tahun yang lalu. Jadi kalau kita landaskan dengan niat yang baik, yang lurus gitu ya, Allah bukakan kemudahan kita dalam mengerti ilmunya, itu hasilnya luar biasa sekali. Saya akan tutup dengan video yang sangat bagus ini untuk kita simak sama-sama. Mohon maaf.
ternyata alam ini, ayat kauniyah ini perlu kita baca gitu. Iqra ini, nggak cuma kauliyah ya. Jadi ketika ngaji itu nggak cuma kauliyah aja Al-Quran, tapi juga alam ini gitu. Sains dan teknologi perlu kita baca. Iqra. Itu ya tadi ya, kembali ke ayat yang di awal tadi ya, bahwa pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam itu terdapat tanda-tanda orang yang berakal. Tapi hanya bagi mereka yang mau berpikir. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam Oke, baik, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Tadi pemaparan yang sangat menarik sekali dari Bapak Taufik Edisanto MSc PhD yang terkait dengan ya ini sebenarnya ini kan kajian, saya lebih melihat ini kalau bahas kajian sains teknologi dalam konsep Islam ya. Jadi sebenarnya bahasanya banyak dalam ayat kauniyah khususnya ya, Islam mengkaji tentang sains ya. Jadi Islam itu bukannya sekedar agama tapi lebih banyak hal yang terkait dengan agama dan juga ideologi yang terkait dengannya, dan banyak ayat-ayat yang menggambarkan tentang sains. Ya, mungkin pada sesi ini kita buka pertanyaan ya, mungkin Pak Taufik ya, mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan yang ingin bertanya terkait dengan topik materi. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Oke, silakan menunjukkan tangan. Oh iya, mungkin saudara ini ya, saudara dari Fikri Azizi ya, mungkin. Ya silakan. Mungkin ada ya. Oke, Ya, sebelumnya Pak izin bertanya terkait ya. pemaparannya tadi. Saya sendiri punya dua pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan saya terkait, kita kan tahu nih perkembangan teknologi itu sangat pesat gitu, entah dari artificial intelligence, blockchain, terus apa namanya, ya banyak lah gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya gini Pak, bagaimana kita nih sebagai, khususnya kita sebagai warga Indonesia gitu kan, bisa menarik ulang sejarah seperti Golden Age. Kita kan lihat kayak waktu di Golden Age itu seperti yang tadi Bapak paparkan, Al-Khawarizmi itu jadi referensinya ilmuwan Barat, terus Ibnu Sina. Nah, kita tahu kalau di masa-masa itu benar-benar jaya banget Islam pada masanya. Nah, pertanyaannya kan sekarang kan berbeda ya Pak ya. Kayak sekarang kita lihat malah justru perkembangan Islam yang tadinya jadi garda terdepannya perkembangan zaman, justru malah kita jadi turun gitu kualitasnya. Entah itu kayak yang tadi sempat dipaparin tentang antara gaib dan dimensi. Dari masyarakat kita, apapun itu masalahnya dikaitkan dengan mistis gitu kan. Misalkan ada bisnis, misalkan ya Pak ya. Ada bisnis, dia bangun bisnis, terus galak bisnisnya. Terus Nah iya itu. kurangnya kurangnya zikir, kurangnya ini. Padahal kan secara tidak langsung kan kenapa dia nggak melihat dari segi pemasarannya, marketingnya, atau seperti itulah Pak. Itu mungkin contohnya kalau di dunia bisnisnya. Nah tapi kalau dilihat dari dunia teknologi seperti itu kan, kayak jadi rata-rata masyarakat kita jadi anti gitu sama perkembangan zaman. Itu pertanyaan satu. Terus pertanyaan yang keduanya itu, bagaimana cara kita sebagai, ya kita tahu mayoritas kita di sini Muslim, bagaimana kita bisa menggandeng perkembangan teknologi ini agar digunakan secara positif gitu. Kayak kita tahu jaringan komputer itu sudah begitu pesat. Nah, bagaimana jaringan komputer, entah apapun itulah perkembangan teknologinya itu bisa digunakan di hal-hal yang baik gitu, hal-hal yang positif. Kayak misalkan tadi disebut judi online. Nah, ini kan ada peluang gara-gara orang-orang yang dalam tanda kutip emang dia agak menyimpang ya pikirannya. Dia gunakan perkembangan teknologi buat hal-hal seperti itu. Tapi gimana kita sebagai Muslim itu menggunakannya buat hal-hal yang positif seperti itu, Pak? Terima kasih. Mungkin langsung dijawab aja Pak Taufik. Jadi karena tadi Ya, kalau kita lihat ada kumpul dulu nanti bisa lupa ya. Ya, oke, baik. ya betul. Tadi ada dua pertanyaan Betul. dari
Saudara Zikri ya, terkait tadi ada tadi masalah apa ya, gimana Islam, Golden Age, dan mana perkembangan Islam dan teknologi saat ini. Ya mungkin langsung aja Pak Taufik, ya silakan menanggapi. Oke, terima kasih banyak Mas Fikri. Luar biasa sekali pertanyaannya. Ya, walaupun juga ini ya banyak ditanyakan sebenarnya ya, sering ditanyakan gitu ya. Kenapa kita yang tadinya begitu jaya secara ilmu pengetahuan dan teknologi loh ya, dan teknologi karena pada masa-masa itu ya sudah banyak inovasi teknologi yang sangat luar biasa ya terkait optik, terus astronomi dan lain sebagainya itu udah banyak. Nah, eh, kita perlu belajar dari sejarah kali ya. Maksudnya mungkin karena sejarah itu pada dasarnya akan berulang. Sejarah itu pada dasarnya akan berulang. Makanya itu pentingnya belajar sejarah. Pentingnya belajar sejarah bukan ngapalin tahun berapa perang di Penogoro gitu. Tapi rentetan logikanya gitu itu yang penting ya. Jadi ketika dulu sebelum sebenarnya kemajuannya itu abad ke-8 sampai sekitar 12 ya Masehi ya, dulu kejayaan sains Islam itu. Nah, ketika dia maju gitu ya, itu ada beberapa penyebab gitu pada saat itu. Yang tadi yang saya sebutkan diantaranya adalah karena para pimpinan, para pejabat di masa itu suka nuntut ilmu gitu. Jadi bayangin sekarang, kalau di zaman sekarang, itu bayangin wali kota, gubernur, menteri, presiden, itu adalah orang-orang yang suka belajar hal yang baru. Pertama itu yang terjadi dulu gitu. Pada saat awal Islam mau mengalami masa jaya-jayanya ya. Jadi pertama itu. Yang kedua, kemudian yang terjadi adalah eh, pada saat itu ilmu pengetahuan itu dianggap sebagai bagian dari ibadah. Jadi sains dan teknologi itu dianggap sebagai bagian dari kita belajar matematik, fisika, kimia, ilmu pengetahuan, sains dan teknologi itu bagian dari ibadah. Jadi tidak dikotomi gitu. Karena saya suka sering dengar juga, oh itu bukan belajar agama gitu. Enggak, saya bilang enggak. Itu ayat kauniyah gitu. Enak aja kata siapa gitu. Dan itu tanda-tandanya. Jadi pada masa kejayaan itu belajar sains dan teknologi ya beribadah gitu. Karena itu lagi mengkaji ayat kauniyah, lagi ngaji dia gitu. Jadi jangan sangka misalnya kita belajar ilmu fisika itu enggak lagi ngaji ayat kauniyah itu gitu. Jangan di dikotomi gitu. Jadi pada saat itu ya mereka senang karena kita belajar sains dan teknologi yang ngaji gitu. Jadi mereka ya iman dan takwanya tadi nambah. Karena apa? Karena tadi yang saya jelasin tadi, POV tadi. Oh, ternyata kalau kita ngerti itu, ini, itu, oh iya banget ya gitu. Betapa saya penuh keterbatasan. Betapa kuasa Allah akhirnya kita pahami lewat ayat kauniyah itu gitu. Nah, terus apa itu? Yang menarik lagi kalau kita belajar sejarah gitu ya. Pada masa itu kenapa sampai kayak gitu? Ternyata Islam itu yang mempionirkan keterbukaan terhadap ilmu dari berbagai sumber, termasuk dari luar negeri gitu ya di masa itu. Jadi kalau sekarang kan kayak kita saling mensitasi kan hasil dari ilmuwan Amerika, Jerman dan lain sebagainya. Ternyata kalau kita belajar sejarah itu dulu dipionirkan oleh para ilmuwan Islam. Jadi pada kejadian itu abad ke-9 itu eh, ilmu dari berbagai negara itu diserap gitu. Jadi nggak ada misalnya enggak kita hanya mau ilmu yang ini yang kita kembangkan gitu, ilmu yang lain dianggap kafir. Enggak, ilmu pengetahuan ya ilmu pengetahuan. Gitu. Nggak ada dikotomi seperti itu. Ya. Terus yang penting lagi kalau kita belajar sejarah pada masa kejayaan Islam itu terjadi stabilitas politik dan ekonomi di zaman kekhalifahan Abbasiyah. Jadi politik dan ekonominya stabil. Para politikusnya nggak macam-macam, nggak ada yang korupsi, nggak ada yang jabatan sampai berapa generasi. Sorry saya nyinggung-nyinggung. Tapi Tapi yang terjadi yang tapi terjadi tapi ketika tapi mohon bantuan, Mas, mohon bantuan. bentar Oke, aku mau nah ngomong dulu. yang terjadi pada abad ke-12 ke-13
yaitu pada ketika pertama kali kejayaan Islam itu mulai turun gitu, itu ditandai dengan pertama serangan Mongol ya, tahun 1258 Masehi serangan Mongol. Yang kedua, itu terjadi politik nih, orang rebutan jabatan, rame. Terus pada saat itu abad ke-13-an ketika mulai turun tuh kejayaannya, itu mulai ada eh, ilmu itu ilmu pengetahuan itu dipisahkan seolah-olah kita belajar ilmu pengetahuan teknologi itu bukan belajar ilmu agama gitu. Sehingga nggak dianggap lagi ibadah gitu. Dan saya masih sering lihat, masih sering dengar kalimat itu saat ini tahun 2025, di mana kita belajar sains dan teknologi itu dianggap nggak kayak belajar ilmu agama. Itu saya sering banget. Padahal itu ayat kauniyah, dan justru itu salah satu syarat kita mau mencapai kekejayaan kita. Itu yang pertanyaan pertama ya. Jadi kalau kita mau kembali ke kejayaan itu, maka belajarnya kita adalah ibadah gitu. Kita membuat inovasi itu ibadah niatannya gitu. Iman dan takwa kita tuh terus bertambah. Nggak sekedar ngejar paper, nggak sekedar ngejar IP. Kita ibadah. Apalagi ya, dalam Islam itu kan sebaik-baiknya manusia apa coba? Bukan yang ngajinya paling lama kan? Bukan yang ibadahnya paling banyak kan? Bukan. Dalam Islam itu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Bener nggak? Ya kan? Gimana kita mau bermanfaat kalau kita nggak sukses, kita nggak pintar gitu. Kayak gitu. Jadi itu jadi niatan-niatan kita ya. Terus tadi pertanyaan kedua apa ya? Bagaimana perkembangan teknologi ini bisa kita serap, khususnya kita sebagai kaum muslimin ini digunakan untuk hal-hal yang positif. Jadi kayak misalkan Hmm. adanya judi online kita gunakan, ya kita cari apa backupnya gitu, seperti itu. Oh gitu. Iya. Zaman sekarang itu godaannya emang nyaman. Godaannya itu nyaman dan hiburan. Itu saya akui, kalian anak muda, godaannya jauh lebih besar ketimbang generasinya saya sama Pak Herlino. Zamannya saya sama Pak Herlino belum ada internet. Kalau paling main gundu, main manjat pohon, main petak umpet. Dan itu ya sama emak bapak kita ya paling main berapa jam terus udah suruh pulang ngaji atau belajar. Gampang karena nggak banyak hiburan, nggak banyak godaan. Saya akui memang tantangan anak muda zaman sekarang itu berat karena ada HP di tangan kita dan itu penuh dengan segala macam hiburan. Mulai dari scrolling media sosial, main game, dan lain sebagainya itu memang berat sekali cobaannya. Kemarin ada pengajian di kampus kami, di fakultas kami, kebetulan Pak Dekan yang jadi narasumber gitu ya. Terus beliau salah satunya menyarankannya adalah yang mengurangi digital time itu ya. Kalau saya rekomendasinya bukan itu. Kalau pengalaman saya dan anak saya, cara mengatasi melawan tadi ya, hiburan yang kayak tsunami gitu, yang kita akhirnya waktu itu habis boro-boro belajar ayat kauliyah dan kauniyah, gitu ya. Habis benar-benar waktu habis begitu scroll tiba-tiba udah maghrib, udah isya gitu. Scroll media sosial, main game sebentar loh tiba-tiba udah jam 10 malam. Bagaimana caranya? Kalau Pak Dekan kemarin nyaraninnya yaitu ya mengurangi digital time dengan beberapa tips gitu. Kalau saya dan pengalaman dengan anak saya, caranya adalah menyibukkan diri dengan hal yang baik. Itu 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 ilmu yang saya dapat ketika saya tinggal di Jepang dulu di Sendai. Kenapa Jepang bisa maju? Ternyata anak mudanya, masyarakatnya itu menyibukkan diri dengan hal yang baik. Mereka nyebutnya isogashi. Isogashi itu busy, sibuk gitu. Dan mereka punya pride, punya harga diri untuk bilang isogashi gitu. Untuk bilang saya lagi sibuk. Karena artinya dia lagi nggak buang-buang waktu gitu. Nah, di kita tuh masih kurang kayak gitu. Di kita itu, kalau misalnya ada pekerja A, dia sibuk bekerja, pekerja B nggak kerja, malas, gajinya sama. Terus kadang-kadang yang sibuk bekerja gini, malas eh, gue kerja rajin-rajin gajinya sama dia. Istilahnya itu PGRMGS kalau nggak salah. Pinter, goblok, rajin, malas, gaji sama gitu.
Tapi kalau kita seorang muslim yang baik, harusnya kayak orang Jepang tadi. Bahwa sibuknya kita, kerjanya kita adalah ibadah. Dan itu pride kita, harga diri kita. Kalau kita udah sibuk dengan kebaikan, kita udah nggak ingat HP-nya itu. Saya tuh seneng kalau misalnya saya kirim message ke anak saya, dibalasnya lama. Karena tahu berarti, oh dia berarti lagi sibuk dengan hal yang lain gitu. Nah, susah asli kalau kalau kita tidak mengganti dengan aktivitas lain, melawan melawan digital time, entertainment, hiburan yang ada sekarang susah. Harus ada penggantinya. Cari kesenangan yang positif gitu ya, terutama yang anak-anak muda nih, belajar teknologi baru dan lain sebagainya. Cuma ya itu ya, apalagi sekarang ada efisiensi. Ini lab science data kita juga lagi banyak cobaan. Kita tahun ini rencananya mau bikin beberapa produk gitu. Ya akhirnya harus cari dana ke sana kemari, ini kacau. Tapi ya insya Allah kita terus berusaha lah. Gitu. Jadi ya itu Mas Zikri, mudah-mudahan nggak puas sehingga mencari terus jawabannya yang paling ideal buat Mas Zikri. Terima kasih banyak, pertanyaannya bagus sekali. Oke, men. Terima kasih, Pak. Tadi jawaban dari Pak Taufik ya. Mungkin saya sedikit menambahkan ya terkait dengan perkembangan dunia Islam. Bahwasanya ya benar apa dikatakan Pak Taufik, balik pada sejarah. Ya, sebetulnya antara peradaban Barat dengan Islam itu sebetulnya Barat itu ketinggalan. Ya, Barat itu maju setelah setelah adanya Renaissance dan humanisme sekitar abad pertengahan, sekitar tahun 1500 ya. Sebelumnya ilmuwan-ilmuwan itu adalah menguasai Islam, apalagi semenjak zamannya dinasti Umayyah, Abbasiyah, Utsmani, itu Islam berkembang pesat dan juga pengetahuan, teknologi dan pesat. Waktu itu Barat itu dalam zaman kegelapan. Ya, mereka belajar kepada Islam. Kita lihat pada sebelum abad pertengahan pada tahun 1000 itu semua ilmu pengetahuan itu Islam. Contohnya apa? Yang paling terkenal kita Al-Khawarizmi. Ya, siapa yang tak kenal? Jadi orang belajar komputer, jadi harus berterima kasih kepada Al-Khawarizmi. Itu pada tahun berapa? Tahun 780 Masehi. Itu Al-Khawarizmi ya. Ya. Itu kemudian apa? Hal berkaitan dengan astronomi. Itu Al-Bantani itu ahli astronomi itu 850 Masehi. Yaitu udah apa? Kemudian Al-Bairuni, dia penemu gravitasi tahun 973 Masehi. Kemudian banyak para ahli yang lain sebenarnya kemudian Abbas bin Firnas, itu bapak tokoh penerbangan dunia Islam pertama. Ya, tahun apa? Tahun 810. Jadi tahun 810 itu penerbangan sudah ada. Atau Abbas bin Firnas dari Andalusia, Spanyol. Bukan Wirid bersaudara. Wirid bersaudara itu tahun 1903. Jadi tidak telat ya. Maka tapi ya seperti tadi ya sekarang ini informasi dikuasai oleh Barat. Sehingga sejarah itu ditutup-tutupi. Bahwasanya mereka dulu ketinggalan. Mereka tuh banyak orang Barat tuh belajar kepada Andalusia, Spanyol, belajar kepada Utsmani, belajar kepada Abbasiyah dan sebagainya. Itu seperti tadi. Ya, ini sejarah yang berkaitan bahwasanya Islam itu bukan belajar tentang agama, tauhid, akhlak, tidak, belajar juga sains ya. Dulu para agama dulu ya seperti Al-Kindi, Ibnu Sina, mereka juga ahli sains, ahli teknologi, tapi juga mereka ahli fikih, mereka ahli hadis ya. Mungkin ulama sekarang dia belajar Al-Qur'an saja, mereka tidak belajar sains. Makanya sebetulnya ya nama ulama itu ya saintis ya kan ya. Baru maksudnya ya Imam Ghazali itu juga saintis, dia juga ahli dia walaupun dia ahli fikih, ahli hadis, tapi dia ahli ilmu falak, ahli astronomi, ahli matematika seperti itu ya. Nah, mungkin dari saya mungkin ada lagi pertanyaan ya. Mungkin silakan yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaan yang bertanya. Ya. Ya mungkin saudara Mas Muhammad Fikri ya, silakan dengan pertanyaannya. Ya. Masih ada waktu kita ya. Ya, silakan Muhammad Fikri. Ya. Ya Pak, izin bertanya. Ya. Tadi kan ada sedikit membahas tentang dimensi ya Pak. Ini saya ingin membahas tentang apakah benar kita mungkin sedikit di luar materi, apa mungkin kita benar hidup di dalam 3 dimensi, yaitu dimensi panjang, lebar, tinggi, dan dibarengi oleh keempat dimensi, yaitu dimensi waktu.
Nah, itu tuh apakah benar Mungkin atau dunia paralel kali ya, mungkin. ya. Nah, mungkin Oh apakah iya, iya. Silakan ada ya. dimensi lain, Pak? Dimensi 5, Hmm. 6, 7 atau 12? Dan terus ada sebuah hadis, salah satu hadis yang mengatakan dari hadis Abu Hurairah, yaitu janganlah kamu membahas tentang ruh, karena ruh adalah amanah dari Allah yang tidak boleh dibahas oleh manusia. Nah, itu tuh saya suka berpikir-pikir sendiri, Pak. Itu tuh kenapa ya tidak ada spesifik kenapa kita tuh tidak boleh membahas ruh. Di situ tuh menjelaskan tentang tidak boleh karena amanah katanya, dan tidak ada spesifik secara jelas, Pak. Baik, mungkin cukup sekian. Ya mungkin silakan Pak Taufik dengan tanggapannya. Mas Fikri, luar biasa sekali pertanyaannya, terima kasih. Dan saya harus kembali ke habitat saya di AI dan machine learning untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi, dimensi, kalau pakai secara machine learning, AI gitu ya, data science, itu kan sederhananya sebenarnya variabel, kolom, field. Jadi kalau kita punya tabel data berbentuk data terstruktur ya, berbentuk tabel, tabular, itu sebenarnya adalah jumlah kolom ya, variabel indikatornya ya, bukan variabel targetnya ya, variabel indikatornya. Jadi dimensi sebenarnya we define dimensi. Kita mau main di dimensi berapa nih? Kita mau pakai variabel indikator berapa nih? Misalnya kita mau memprediksi harga rumah, kita mau bikin model regresi untuk memprediksi harga rumah di Indonesia. Itu salah satu proyek yang saya berikan ke mahasiswa saya, ambil data dari berbagai website harga rumah, terus bikin modelnya. Nah, kita bisa milih tuh, misalnya hanya berdasarkan lokasi, luas tanah, luas bangunan misalnya. Bisa juga kita pilih dimensinya kita tambahin. Ada jumlah kamar misalnya, atau garasinya muat berapa mobil, atau listriknya berapa, atau ada dimensi rumahnya mana. Jadi dimensi pada suatu objek, kita mau tetapkan dia ada di dimensi berapa, tergantung kita mendefine space-nya. Kalau kita pakai space Euclidean, planar, manusia hanya di 3 dimensi, panjang, lebar, tinggi. Tapi kalau kita mau main di Euclidean space-nya, bidang datar. Tapi kalau kita mau nggak sekedar bidang datar, tadi ditambahin waktu, ya jadi 4 dimensi. Yang 3 apakah salah? Enggak salah. Yang 4 apakah salah? Enggak juga. Tergantung space-nya kita define-nya apa. Ngerti maksud saya enggak? Bayangkan kita, objek, adalah model machine learning. Model machine learning-nya mau di dimensi berapa, kita mau pakai berapa variabel. Jelas ya? Jelas ya? Jadi bukan masalah, jadi bukan written in stone kita berapa dimensi, tergantung how we define the dimension. Gitu. Ya tentu saja ada batasannya, in which harus relevan gitu. Misalnya tadi kita memprediksi harga rumah, terus ada variabel, misalnya variabelnya apa ya, jumlah penghuni rumahnya, kan itu harusnya nggak mempengaruhi harga rumah kan, ya berarti dimensi itu nggak relevan. Tapi selama kita bisa menambahkan dimensi yang relevan dan kita define space-nya di situ, ya dia dimensi itu. Jadi kita nggak perlu pikirannya tertutup, ya, tertutup. Jadi kita harus open minded, ya. Tapi kalau orang matematik kayak gini tuh biasa. Orang matematik selalu mengawali dengan definisi. Dari definisi kemudian kita punya sifat, teorema dan lain sebagainya, lemma. How we define things itu penting. Makanya ilmu yang Allah ajarkan pertama kali pada manusia apa tuh? Nama-nama kan? Kalau kita baca Al-Quran, baca ayat Qauliyah, apa yang Allah ajarkan pertama kali ke Nabi Adam? Nama-nama. Definisi. Begitu. Makanya kadang-kadang kalau anak muda kan kalau lagi belajar AI, sains, segala macam, paling benci definisi. Padahal itu penting. Jadi kalau benar belajarnya, itu definisi itu harus dikaji kata per kata. Harusnya definisi itu indah kayak puisi sajak. Gitu. Kalau definisi itu keren sebenarnya, penting banget. Nah, itu yang pertanyaan pertama ya. Semoga nggak puas. Saya selalu gitu. Yang pertanyaan kedua adalah terkait hadis tadi ya. Jangan ruh. Nah, kalau saya terkait yang gaib itu yang seperti saya sampaikan tadi pas menyampaikan materi ya. Saya hanya mengkaji apa yang udah Allah sampaikan.
dalam ayat kauliyah, dalam hadis, dalam Quran. Selebihnya lebih dari itu ya kita nggak mengetahui akannya gitu. Pak, logikanya di mana Pak itu Pak? Kayak begitu. Logikanya adalah bayangin tadi. Nah, saya ambil kertas. Kelihatan nggak di kamera ini? Saya punya kertas. Kenapa logikanya kita nggak boleh, bukan nggak boleh ya, nggak disarankan sebenarnya lebih tepatnya ya. Eh, Capek-capek untuk mikirin yang higher dimension tadi. Ini bayangin nih kertas, kita hidup di kertas ini nih. Ini kertas ini kalau dalam kehidupan kita berarti universe ya, semua galaksi, semua klaster Andromeda dan lain sebagainya itu. Eh, Dunia, universe ya, alam semesta. Misalnya alam semesta itu saya petakan di kertas ini, kita hidup di sini. Nah, terus ruh dan segala macam yang gaibnya itu misalnya di dimensi 3, kita ini gitu. Kira-kira tinggal bagi si ini nih, si kertas ini untuk kemudian memahami di sini gitu, segala sesuatu yang di luar sini gitu. Dan mampu nggak kayak gitu. Padahal dia ngelihat aja nggak bisa ke atas gitu. Karena memang ya mungkin tapi wallahu alam bisawab. Mungkin ya tidak ada kebaikan akan hal itu gitu. Jadi Allah tuh udah set boundaries-nya. Suatu saat kita mungkin akan mengerti. Tapi Allah udah kasih tahu duluan. Kayak tadi judi. Allah udah kasih tahu duluan. Ketika kita menemukan stokastik, baru akhirnya kita paham. Oh iya ya, Allah larang tuh karena emang bego banget kalau main judi. Peluangnya tuh hampir 1 akan kalah gitu. Tapi Allah udah kasih tahu duluan. Nah, ini Allah udah kasih tahu duluan bahwa yang diketahui oleh manusia itu hanya sedikit tadi. Kan gitu di ayat kauliyahnya kan udah jelas seperti itu ya. Yang diketahui itu hanya sedikit. Gitu. Jadi kurang lebih itu. Selebihnya saya juga nggak berani ya, dan karena ya nggak punya ilmunya. Jangan sampai saya ngasal juga ngomongnya gitu. Saya membatasi apa yang ya saya ketahui aja. Sisanya walau alam bisawab. Mungkin nanti ada yang lebih ahli yang bisa menambahkan. Tapi saya dengan keterbatasan pengetahuan saya ya saya hanya bisa menjawab sampai di situ. Semoga nggak puas. Terima kasih. Saya Baik, kembalikan ke MC. terima kasih Pak. Dengan senang hati. Mungkin tadi ya, betul yang disampaikan oleh Pak Taufik yang tadi apa dimensi. Jadi kalau mungkin sedikit saya tambahkan sedikit ya, mungkin kalau kita bicara dimensi tadi ya benar, dimensi itu artinya ukuran. Ukuran. Ya, jadi apa ukuran tadi? Jadi seperti tadi kalau kita merujuk kepada Islam, ya Islam itu kalau dimensi itu berarti apa? Ada dimensi itu ada beberapa tipe, ada dimensi manusia, dimensi keimanan kita, dimensi ajaran Islam, dimensi keberagaman ya. Jadi seperti apa? Manusia itu mempunyai tadi ada 2 dimensi. Kalau kita bicara kajian Islam, manusia itu ada dimensi, ada namanya jasad kita. Ya, dan kemudian apa dimensi immaterial, ada ruh, jiwa dan akal. Kemudian ada unsur jasad itu nanti akan seperti apa? Kita akan masuk itu apa proses dimensi kita hancur, kemudian jiwa kita akan tetap utuh, kemudian ada lagi dimensi iman ya. Jadi iman itu dibagi lagi menjadi apa tadi? Yaitu apa? Ada pengetahuan, kepercayaan kita kepada Sang Pencipta kita, kemudian apa itu ya kemudian melakukan mempraktekkan apa yang berkaitan ibadah, kemudian dimensi iman akan melahirkan sebutnya apa namanya teologi, ilmu tentang apa? Agama. Nah, itu. Kemudian nanti apa kalau nanti ada dimensi ajaran Islam, misalnya Islam membagi ada 3 aspek tadi, ada aspek akidah, ada aspek syariah hukum, ada aspek akhlak, itu yang berkaitan dimensi. Ya. Kemudian terkait dengan ruh, apakah kita boleh membicarakan dengan ruh? Ya, boleh saja. Anda silakan baca dalam kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang saya tahu itu. Jadi walaupun ruh itu ruh itu adalah hak prerogatifnya Allah ya, manusia pada prinsipnya tidak, Islam mengakui hak berkaitan dengan hal gaib, kita akan mengakui, tapi kita tidak boleh mencampuri hal yang gaib. Apa kita menggunakan penyembahan berhala apa yang gaib, bangsa jin, tapi kita boleh mempelajari, boleh ada kitab-kitabnya, banyak ayat-ayat yang bercerita tentang kaitannya dengan ruh ya, seperti ruh dan jasad kita berkaitan dengan yang gaib tadi ya. Ya, yaitu mungkin dari saya penjelasan mungkin tambahan sedikit aja terkait ini sesuai dengan yang saya tahu gitu ya. Ya, mungkin masih karena ini masih ada waktu, mungkin ada yang ditanyakan, silakan, ada yang ingin bertanya. Ada yang bertanya?
10.000. Ya, ada yang bertanya? Ya, silakan. Ada yang bertanya? Ya, halo. Ini nggak ada yang bertanya nih. Mungkin Bapak Ibu sekalian, nah ini sebetulnya ini kajian yang mana tentang kajian sains dan teknologi dalam perspektif ayat-ayat kauniyah. Jadi bagaimana Islam itu memandang sebuah sains dan teknologi. Jadi Islam itu tidak berkaitan dengan akhlak, akidah, syariah, muamalah, tapi tidak. Jadi Islam itu lebih luas kaitannya. Baik itu nanti berkaitan dengan ideologi, berkaitan dengan unsur pemerintahan ya, dan Islam ya tidak ada di ajaran yang lain yang terkait dengan itu. Ya. Ya mungkin ada yang karena masih ada waktu, mungkin ada pertanyaan. Gimana, masih ada yang bertanya? Sepertinya Gimana, sudah. mungkin Pak Taufik mungkin ada yang menambahkan atau menyimpulkan gitu ya terkait dengan materi ini. Ada yang ingin disimpulkan Pak Taufik? Ya. Apa ya, kalau disimpulkan kayaknya nggak perlu ya. Intinya sebenarnya kayak tadi ya, bahwa kita belajar AI, berarti mulai dari sekarang kalau mengikuti dari awalnya. Kalau mengikuti dari awal. Berarti di dalam diri kita itu ketika kita belajar AI, data science, machine learning, kita belajar matematika, fisika, kimia, biologi, kita tuh lagi ibadah. Niatkan dengan baik bahwa nanti pengetahuan saya akan saya gunakan untuk kebaikan, menolong orang lain. Nah, itu kalau semua melakukan itu, jadi udah lebih dari sekedar ngejar IPK, ngejar kepangkatan gitu ya. Jadi ada kesenangan sendiri karena kita semakin dekat kepada Allah nanti lebih bahagia sendiri juga gitu, tenang. Nggak beban juga kalau misalnya kita rajin yang lainnya males, gajinya sama, nggak apa-apa, kita ibadahnya lebih banyak karena kita kerjanya lebih banyak, belajarnya lebih banyak. It's okay. It's okay. Dan tadi Allah di dalam Al-Quran akan meninggikan derajatnya gitu. Apalagi manusia dan jin diciptakan ya untuk beribadah. Gitu. Dan kita kalau bisa berbahagia di situ, ya apalagi yang kurang dari hidup ini gitu. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu aja kita kejar. Ya semoga kita dimudahkan, diberikan kekuatan untuk terus komitmen ya. Karena godaannya juga semakin lama semakin besar. Tapi insya Allah kita bisa. Indonesia bisa walaupun ada efisiensi. Tapi insya Allah kita nanti akan dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kurang lebih Pak Erino, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sekali lagi kepada semuanya atas kehadirannya. Saya mohon maaf jika ada hilaf kata dari apa yang disampaikan. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan dari saya pribadi, kekhilafan saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait dengan kesimpulan disampaikan oleh Bapak narasumber kita Pak Taufik Edi Sutanto, MSc PhD. Mungkin sebelum ditutup acara ini, mungkin kita ada sesi foto ya. Ya mungkin semuanya ada pertanyaan bisa itu, Pak. Ada pertanyaan itu, Pak. Pak. Ya. Itu yang di teks, Pak, yang di chat itu loh. Ada yang bertanya itu di chat tuh. Oh iya, chat. Sebentar. Coba yang iya chat. Batasan etika ya. Oh ya, oke Pak Taufik, mungkin tadi ada pertanyaan di chat, mungkin bisa dicek itu ya di chatnya. Padahal tadi udah penutup nih. Iya, itu nggak Terima apa-apa kasih. karena ini nih, karena kita masih ada waktu, silakan. Mungkin ada yang bisa ditanggapin. Singkat aja Pak Taufik. Oke, baik. Makasih Mbak Intan ya. Ini etik ya, etik di AI nih. Makanya saya juga sering bawel nih di kampus nih. Mana etik AI-nya segera di SK-kan gitu ya. Penting banget sih, Em. Nah, kalau dalam Islam, ya pada intinya kan sebenarnya Islam dan hukum secara umum ya. Yang pertama adalah tidak melanggar apa yang sudah dilarang memang dalam agama gitu. Itu yang pertama ya. Yang pertama adalah etikanya adalah misalnya AI dipakai untuk mengoptimalkan judi. Ya, judi udah jelas-jelas dilarang ya. Ya, jelas itu ada batasannya di situ. Jadi apa semua yang dilarang oleh agama
dilarang oleh negara itu udah jadi batasan. Nah, kalau nggak dilarang gimana? Nah, nggak dilarang ada dua kemungkinan ya. Entah itu mubah atau itu ya bermanfaat. Kan tadi patokannya adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau misalnya kita bikin AI dan AI-nya bermanfaat dan padanya tidak ada larangan dalam hukum agama maupun hukum negara yang kita langgar, gas. Pak, bagaimana dengan yang mubah? Yang mubah itu kalau dalam Islam artinya ya boleh-boleh aja, nggak dosa, nggak pahala juga. Kalau kita baca di hadis qudsi, Allah tuh menciptakan hal yang mubah karena memang Allah tahu bahwa manusia itu akan bosan. Sebenarnya baik sah-sah aja gitu. Ya untuk hiburan gitu. Mubah tuh artinya ya itu tadi ya, nggak dosa, nggak pahala juga. Tapi yang lebih utama adalah yang bermanfaat. Jadi kita kembangkan AI yang bermanfaat. Masih banyak AI yang bisa kita kembangkan yang bermanfaat untuk ngebantu petani, untuk membantu UMKM. Dulu S3 saya itu adalah saya propose infrastruktur big data untuk SME, UMKM. Karena waktu itu tahun 2013, yang perusahaan yang dapat untung dari big data itu hanya perusahaan besar. Jadi pada saat itu investasi big data itu harus jor-joran habis atau enggak sama sekali. Karena kalau tolong di mute dulu mungkin Pak Erlino. Oke. Oh iya, Karena yang, pada saat yang ini karena pada saat itu kalau enggak investasinya jor-joran setengah-setengah gitu, itu pasti rugi. Jadi lebih dari 40% perusahaan di seluruh dunia pada saat itu rugi. Nah, akhirnya S3 saya tuh mengembangkan infrastruktur big data yang baru, yang murah dan mudah waktu itu. Saya sama Google waktu itu, konferensi datang bareng. Nah, ya kayak gitu, kita kembangkan, kita lihat permasalahan di sekitar kita. Ngomongnya di sekitar kita aja lah, masyarakat nggak usah pandang bulu siapa itu. Kan sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat. Bermanfaatnya kan siapa aja. Kita lihat di sekitar kita ada masalah apa. Misalnya kemarin nih di kampus ini, anak bimbingan saya nih, kita bikin AI untuk ngedeteksi mahasiswa yang ngerokok. Itu kan bermanfaat. Atau misalnya ada teman dosen, dia bikin AI untuk mendeteksi hasil panen yang hasil panen itu baik gitu, dipakai AI dideteksi, itu juga bermanfaat. Nah, yang kayak gitu-gitu kita kembangkan. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih. mungkin demikian tadi penyampaian dari jawaban pertanyaan ekstra mungkin penutup tadi ya karena sudah ditutup ya tapi nggak apa-apa lah. Ya mungkin sebelum kita tutup acara webinar kita ini mungkin kita akan melakukan sesi foto kali ya. Ya mungkin si foto ini nanti akan dipandu oleh saudara Ocit ya. Mungkin silakan saudara Ocit memandu untuk sesi foto ya, guys. Ya, yang terhormat Bapak Ibu dipersilakan untuk mengaktifkannya kamera masing-masing ya. Iya. Ya, di sini wah ada 27 halaman. Halaman pertama ya, Bapak Ibu. Ya, masih ditunggu Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera, masih ditunggu. Ya, Bapak Ibu masih ditunggu. Mahal. Wah. Ya, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya.